Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1721. Orang bodoh terbesar. Penampilan Ding Yaolong langsung menyebabkan Han Lu menjadi waspada penuh. Dia tidak berani lagi menyerang orang secara sembrono. Meskipun Ding Yaolong hanya Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat dari klan kecil, dan meskipun teknik surgawi yang dia miliki pasti tidak dapat menyaingi elit dari klan bintang 3, kemampuannya untuk mencapai tingkat duniawi yang memisahkan dalam lingkungan seperti itu terbukti sifat luar biasa dari bakatnya. Faktanya, bakatnya cukup untuk mengatasi jurang yang disebabkan oleh teknik langit inferior. Ini adalah lawan yang kuat. Han Lu memandang Ding Yaolong dengan dingin. Dia merasa tidak perlu berbicara omong kosong. Jika dia tidak bisa menghadapi lawan ini, dia hanya akan kembali ke klannya untuk meminta bantuan dari elit Dividing Soul Tier. Begitu mereka datang, tidak bisakah mereka menaklukkan kekuatan Tiering Mundane Tier? Saudara Han, apakah ada kesalahpahaman? Ding Yaolong bertanya dengan ekspresi muram. Selama klan Ding ada di kanan, mereka tidak perlu takut pada klan Han. Kalau tidak, apakah klan Fu hanyalah hiasan? Apakah mereka akan membiarkan kekuatan lain memprovokasi mereka dengan begitu sembrono? Pertarungan internal dalam klan adalah satu masalah, dan diintimidasi serta diprovokasi oleh kekuatan luar adalah masalah lain. Salah paham, salah paham. Han Lu juga dipenuhi amarah. Semua skema kotor Anda telah terungkap, namun Anda masih mengatakan kepada saya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Apakah Anda pikir saya monyet bodoh, salah paham tentang ibumu? Ding Yaolong juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat cerdas. Namun, dia benar-benar bingung mengapa Han Lu sangat marah saat ini. Bahkan jika seseorang marah, seharusnya itu dia, bukan mengapa Han Lu sangat marah. Bagaimanapun, dia juga marah pada saat ini. Tablet peringatan leluhurnya telah dihancurkan, dan ini adalah provokasi yang sangat besar. Saudara Han, harap tenang. Aku akan membawamu keluar dari kota bulan gelap. Bahkan jika klan Han salah, Ding Yaolong masih tidak berani menargetkan Han Lu. Jadi, dia hanya bisa memintanya untuk meninggalkan kota agar dia tidak bisa membunuh lebih banyak orang. Hahaha, Han Lu terkekeh dingin, dan berkata, betapa beraninya klan Dingmu, kamu hanyalah kekuatan Severing Mundane Tier yang sangat kecil. Namun kamu benar-benar berani memprovokasi Han Clan. Betapa mengagumkannya, dia menyebut mereka mengagumkan, namun wajahnya terbakar amarah dan jijik. Ekspresi Ding Yaolong langsung menjadi gelap. Kamu hampir menggali kuburan nenek moyang kami, namun kamu masih memarahi kami. Bahkan jika kamu berasal dari kekuatan bintang 3, kamu tetap tidak bisa sembarangan memilih orang lain seperti ini. Kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu, Ding Yaolong berkata sambil menyerang. Dia akan menaklukkan Han Lu dan mengusirnya dari kota bulan gelap. Namun, Han Lu secara alami tidak akan gemetar. Dia segera bergegas untuk bertarung dengan Ding Yaolong. Mereka berdua adalah Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat yang sangat kuat, meskipun Ding Yaolong sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan sejati. Bagaimanapun, jika dia berada dalam kekuatan bintang 3, dia akan cukup berbakat untuk mencapai tingkat jiwa yang membagi, bahkan jika dia tidak cukup berbakat untuk mencapai tingkat istana abadi. Mereka berdua berada di pemutusan keempat, namun dia lebih kuat dari keduanya. Namun, ini adalah kuil leluhur klan Ding, dan meskipun lebih dari setengahnya telah dilenyapkan, banyak anggota klan Ding masih hadir. Selain itu, tanah di sekitarnya juga merupakan bagian dari wilayah klan Ding. Karena itu, Ding Yaolong secara alami tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Han Lu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia hanya perlu melepaskan kehebatan pertempurannya. Pertempuran mereka intens, dan bahkan elit pemutusan keempat dari klan Panjang dan klan Duan khawatir.
Mereka segera bergegas untuk menenangkan situasi. Bagaimanapun, ini adalah kota bulan gelap, jadi ketiga klan semuanya berada di perahu yang sama ketika harus berurusan dengan orang luar. Jika tidak, Sekte Bulan Hitam juga akan menghukum mereka nanti. Dengan tambahan dua elit ini, Hanlu secara alami tidak cocok untuk mereka lagi. Dengan demikian, dia hanya bisa menghentikan serangannya dan mundur. Ekspresinya dingin saat dia menatap ketiga elit pemutusan hubungan kerja, dan dia berkata dengan suara yang mengancam, "Baiklah, kalian semua ingin menjadi musuh klan Han. Benar kan, Saudara Han? Apakah ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan?" Tetua Agung dari klan Panjang bertanya dengan sabar. Hanlu menunjuk Ding Yaolong dan menjawab, "Tanya dia, tanya saya." Ding Yaolong benar-benar bingung. "Kamu sudah melenyapkan kuil leluhur klan saya, namun kamu masih menyuruh mereka untuk bertanya padaku. Bagaimana saya harus tahu mengapa Anda bertingkah seperti orang gila?" Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa klan Dingku hampir dilenyapkan olehmu." Hanlu baru saja akan mengatakan sesuatu, namun dia tiba-tiba menjadi liar karena marah saat melihat sesuatu di sudut matanya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke Ding Yaolong, dan dia berteriak, "Baiklah, sangat baik, sangat baik. Betapa beraninya kamu, betapa beraninya kamu." Apa yang sedang terjadi? Ding Yaolong dan para elit dari klan Panjang dan klan Duan berbalik, hanya untuk melihat seseorang dan seekor anjing hitam besar berdiri jauh di kejauhan. Selain mereka, tidak ada orang lain. Apakah ada yang salah dengan ini? Mengapa Hanlu gemetar karena marah? Namun, bagaimana mungkin Hanlu tidak menjadi liar karena amarah? Ling Han adalah penjahat yang telah membunuh Han Qi. Selain itu, anjing hitam besar menjijikkan yang telah menggigit pan asterisnya sebenarnya berdiri di samping Ling Han. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa semuanya adalah kesalahan klan Ding. Betapa sangat berani, mereka benar-benar berani bermain-main dengannya dan bermain-main dengan klan Han. "Makan seranganku." Hanlu meraung saat dia menyerbu ke arah Ding Yaolong. Matanya merah karena amarah. Dia benar-benar marah saat ini. Sudah berapa tahun dia terkenal, namun dia benar-benar telah digigit oleh anjing hitam besar itu. Tidak hanya itu, pan asterisnya bahkan telah diekspos ke banyak orang. Ini benar-benar penghinaan. Meskipun Ding Yaolong merasa bingung dan sangat dianiaya, dia tidak punya pilihan selain memblokir dan terlibat dalam pertempuran sekarang setelah Hanlu menyerang dan menyerang seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Sementara itu, para elit dari klan Panjang dan klan Duan terus membujuk mereka untuk berhenti. Adegan itu semrawut mungkin. Mao Dai memasang ekspresi aneh saat dia menyaksikan dari jauh. Ini karena dia setidaknya 80% yakin bahwa ini semua telah direncanakan oleh Ling Han. Namun, terlepas dari seberapa keras dia menghancurkan otaknya, dia tetap tidak bisa menemukan sebab dan akibat dari segalanya. Bagaimana Ling Han mengarahkan kebencian Hanlu terhadap klan Ding? Tunggu, mengapa Ling Han bersikeras bergabung dengan klan Ding? Apakah ini titik kritisnya? Mao Dai tiba-tiba tersadar. Klan Han sudah mencari masalah dengan klan Ding beberapa kali. Menurut rumor, ini karena tubuh fisik anggota klan Han telah dihancurkan saat dia bertualang dan berlatih di alam kuno. Selain itu, pelakunya diduga anggota klan Ding. Bagaimana jika pelakunya adalah Ling Han? Jika itu masalahnya, maka semuanya menjadi masuk akal. Tentu saja, masih ada beberapa masalah yang lebih spesifik dari teori ini. Misalnya, bagaimana Ling Han memasuki alam kuno? Seseorang harus menyadari bahwa hanya mereka yang berada di tingkat jiwa pembagi dan di atasnya yang dapat mengirim orang ke alam kuno. Hanlu menyerang dengan liar, namun pada akhirnya dia tidak dapat menyaingi 3 lawan di level kultivasi yang sama. Pertempuran berhenti sekali lagi. Namun, Hanlu seperti binatang yang terluka ingin menggigit siapapun yang dilihatnya. Grand Elder, Ding Song dan Ding San memanggil saat mereka terbang. Pertarungan itu terlalu intens saat itu, jadi mereka tidak berani melangkah terlalu dekat. "Apa masalahnya?" Ding Yaolong bertanya dengan dingin. "Semuanya karena bocah jahat itu," kata kedua elit itu sambil menunjuk ke arah Ling Han. Pada awalnya, mereka juga tidak menyadari hal ini. Namun,
Setelah melihat Ling Han dan anjing hitam besar berdiri bersama, mereka akhirnya mendapat gambaran kasar tentang situasi saat ini. Jika anjing hitam besar itu tidak menarik Han Lu, akankah semua ini terjadi? Memikirkan hal ini dengan hati-hati, desakan Ling Han untuk bergabung dengan klan Ding adalah skema yang komprehensif sejak awal. Apa? Ding Yaolong tidak bisa membantu tetapi berseru dengan heran. Pelaku di balik semuanya sebenarnya adalah pembudidaya tingkat kejadian yang sangat sedikit. Han Lu juga bingung mendengar ini. Ekspresi heran Ding Yaolong tidak palsu. Selain itu, bagaimana Grand Elder pesangon keempat bisa tercengang dengan begitu mudah? Keempat elit Severing Mundanetier langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Ling Han. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, Han Lu, Ding Yaolong, selamat karena telah menjadi orang paling bodoh dalam sejarah. Chapter 1722. Luar biasa. Hahaha, anjing hitam besar itu berguling-guling di lantai dan tertawa. Setelah mendengar kata-kata Ling Han, dan setelah melihat tawa anjing hitam besar itu, Ding Yaolong dan Han Lu sama-sama sangat marah. Dasar bocah yang sangat menjijikkan. Jika mereka masih belum mengerti bahwa semuanya sedang dilakukan Ling Han saat ini, maka mereka akan menyia-nyiakan kultivasi mereka sebagai tetua besar pemutusan keempat. Bocah ini terlalu berani. Dia hanya di tingkat kejadian, namun dia benar-benar berani bertindak begitu sembrono. Dari mana asal keberaniannya? Benar-benar orang gila. Sementara itu, Mao Dai dan yang lainnya juga sangat tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa semua ini dipicu oleh Ling Han. Lebih penting lagi, dia benar-benar mengakui kejahatannya. Dan dia bahkan memprovokasi mereka lebih jauh. Memprovokasi dua Grand Elder pemutusan hubungan kerja yang keempat memang akan memberikan rasa pencapaian. Namun, apakah Ling Han masih ingin hidup? Ding Hu meraung marah dan menyerang Ling Han lagi. Dia sangat membenci Ling Han, dan sepertinya dia ingin menguliti Ling Han hidup-hidup dan menelannya utuh saat ini. Mungkin Ling Han adalah satu-satunya pembudidaya tingkat kejadian di dunia ini yang dapat membuat marah para tetua tingkat duniawi yang memutuskan sedemikian rupa. Peng peng peng, Ding Hu melancarkan serentetan serangan, sementara Ling Han mengangkat tangannya untuk memblokir. Kekuatan bertarungnya masih jauh lebih rendah dari Grand Elder pemutusan hubungan kerja pertama, jadi dia hanya bisa menahan serangan ini secara pasif. Namun, fisiknya terlalu kuat, jadi serangan ini bahkan tidak bisa membuatnya muntah darah. Semua orang tercengang saat melihat ini, dan terdengar suara banyak orang yang menelan ludah. Ini tidak terbayangkan, pertahanan seorang kultivator tingkat kejadian bisa menjadi sekuat ini. Jika seseorang mengatakan bahwa Ding Hu masih berakting saat ini, siapa yang akan mempercayai mereka? Han Lu terkekeh dingin saat dia meraih Ling Han. Ledakan, tangannya yang besar berubah menjadi gunung hitam pekat yang terjalin dengan dao agung. Itu sangat kuat. Situasi yang ketat, mundur, anjing hitam besar itu berteriak sambil buru-buru melebarkan kakinya dan lari. Dia sangat licin, dan kecepatannya juga sangat cepat. Aku akan mencari tumpangan, kata Ling Han sambil meraih ekor anjing hitam besar itu. Suara mendesing, karena kecepatan luar biasa anjing hitam besar itu, Ling Han mulai berkibar tertiup angin seperti bendera. Lepaskan saya, kamu terlalu berat, anjing hitam besar itu berteriak. Anak nakal Bao, kamu tidak bercinta di pagi hari, kan? Seluruh perutmu penuh dengan kotoran? Jangan khawatir, aku percaya padamu, Ling Han berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi kakek anjing tidak percaya pada dirinya sendiri, kata anjing hitam besar itu sambil mengibas-ngibaskan lidahnya. Dia mulai berlari lebih cepat. Ledakan, sebuah tangan raksasa menghantam di belakang mereka, namun itu sepenuhnya meleset dari sasarannya. Anjing hitam besar itu terlalu cepat. Bagaimanapun, ini diharapkan untuk seseorang yang selalu berlarian menyebabkan masalah. Mencoba kabur, Ding Yaolong menyerbu. Tubuhnya dibungkus dengan peraturan yang saling terkait. Faktanya, peraturan ini sudah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa memahami kemarahan dan kebencian dalam pikirannya saat ini. Kuil leluhur klan Ding telah dilenyapkan, namun dia tidak bisa melakukan apapun kepada orang yang telah melakukan kejahatan ini. Selain itu,
Pelaku sebenarnya adalah pembudidaya tingkat kejadian yang sangat sedikit. Tidak hanya itu, tetapi ini adalah seorang kultivator yang secara pribadi dia izinkan masuk ke klan Ding. Dia harus menanggung konsekuensi ini. Dia adalah pendosa dari klan Ding. Swoosh, Ding Yaolong berakselerasi, dan kecepatannya secara mengejutkan bahkan lebih cepat daripada anjing hitam besar itu. Dia telah membakar kekuatan hidupnya untuk secara paksa meningkatkan kecepatannya. Meskipun dia hanya bisa mempertahankan kecepatan ini untuk waktu yang singkat, bisakah Ling Han, seorang kultivator tingkat kejadian yang sangat sedikit, masih bisa melarikan diri darinya begitu dia menyusul? Mati, dia meraung marah saat dia tanpa ampun menyerang Ling Han. Pikiran Han Lu goyah. Dia awalnya ingin menghentikan Ding Yaolong karena kemungkinan besar ada beberapa teknik budidaya tingkat Raja Surgawi yang tersembunyi di tubuh Ling Han. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia merasa bahwa dia masih bisa mendapatkan rahasia ini bahkan jika Ling Han terbunuh. Dia hanya perlu mengambil jiwa Ling Han yang terfragmentasi pada waktu yang tepat. Selain itu, klan Ding memang tidak bersalah, namun dia masih melenyapkan kuil leluhur mereka saat itu, jadi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Tentu saja, jika makhluk paling kuat dari klan Ding hanya berada di pemutusan ketiga, maka dia tidak akan mengambil masalah ini sama sekali. Namun, Ding Yaolong lebih kuat darinya, karena itu, dia secara alami merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika Ding Yaolong menjadi liar tanpa memperhatikan konsekuensinya? Perbedaan antara berada di benar dan di salah masih cukup besar. Ledakan, sebuah tangan besar membanting ke bawah, menghalangi semua jalan untuk mundur. Dengan kecepatan anjing hitam besar saat ini, dia pasti tidak bisa melarikan diri dari Ding Yaolong. Namun, Ling Han tersenyum tenang saat dia dengan marah menendang pan asteris T anjing hitam besar itu. Peng, menggabungkan kekuatan tendangannya dengan kecepatan anjing hitam besar saat ini, kecepatan anjing hitam besar itu langsung melonjak dengan jumlah yang tak terduga. Dia baru saja keluar dari jangkauan serangan Ding Yaolong. Peng, serangan kuat dari tangan besar itu menyebabkan seluruh kota bulan gelap bergidik. Manusia di kota itu semuanya gelisah dan ketakutan. Alam surgawi terlalu stabil, jadi tidak ada dugaan gempa bumi atau gunung runtuh. Dengan demikian, satu-satunya penyebab fenomena seperti itu adalah pertempuran sengit antar elit. Jika beberapa gelombang kejut menyapu, maka siapapun yang bersentuhan dengan mereka pasti akan mati. Ah, Han kecil, kamu mati dengan kematian yang menyedihkan, anjing hitam besar berteriak di kejauhan. Dia menepuk celana dalam besinya, yang di atasnya ada garis bentuk kaki yang jelas. Sangat jelas betapa kuatnya tendangan Little Han. Dia kemudian menepuk dadanya, dan berteriak, betapa berani dan perkasa. Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan kakek anjing. Little Han. Saya berharap Anda mendapatkan perjalanan yang damai melalui mata air kuning. Kakek anjing pasti akan membakar beberapa catatan kertas wanita cantik untuk Anda. Adapun balas dendam, kedua botak ini telah melakukan begitu banyak kekejaman, jadi aku yakin mereka pasti akan mati dalam waktu singkat. Karena itu, saya tidak perlu berurusan dengan mereka. Namun, sayang sekali tentang hartamu. Jika Anda sudah memutuskan untuk mati, Anda setidaknya bisa memberikan harta itu kepada kakek anjing. Ucapan anjing hitam besar itu menjadi semakin tidak masuk akal. Ada kilatan cahaya di matanya yang pencuri, dan terlihat jelas bahwa dia sudah mendambakan harta yang dimiliki Ling Han. Energi kemarahan menghilang, dan debu serta abu yang membumbung perlahan-lahan mengendap kembali. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, ketidakpercayaan langsung menyebar di wajah semua orang. Ling Han berdiri tegak dan bangga. Banyak orang langsung terbata-bata karena terkejut. Apakah bocah ini benar-benar di tingkat kejadian? Dia telah memperlakukan serangan seorang kakek pesangon pertama seperti pijatan di punggungnya, dan semua orang masih bisa dengan enggan menerima ini. Namun, dia bahkan telah bertahan dari serangan Grand Elder keempat. Benar-benar orang aneh, ada senyum tipis di wajah Ling Han. Namun sebenarnya dia tersenyum pahit di benaknya. Lagi pula, Grand Elder pesangon keempat adalah Grand Elder pesangon keempat. Hanya memblokir satu serangan sudah menghabiskan semua kekuatan asalnya. Jika Ding Yaolong menyerang lagi,
dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk memblokir untuk kedua kalinya. Hah, Little Han, kamu tidak mati, kata anjing hitam besar itu sambil menyeka air mata yang tidak ada dari sudut matanya. Kamu membuatku menangis untuk apa-apa, katakan. Bagaimana kamu akan memberi kompensasi kepada kakek anjing? Ling Han terkekeh dan mengabaikan anjing hitam besar itu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Han Lu dan Ding Yaolong, dan berkata, apa kalian berdua para kakek nenek pemutusan hubungan kerja, salah satu dari kalian bahkan tidak bisa menyentuh lenganku, sementara yang lain bahkan tidak bisa melukai satupun jariku. Aku merasa malu dan malu untuk kalian berdua. Kamu telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun ini, bahkan anjing hitam besar menggonggong tidak senang di kejauhan. Namun, dia tidak berani melompat dan mulai menggigit orang karena ketakutannya terhadap kedua elit tersebut. Ekspresi Han Lu dan Ding Yaolong sangat gelap. Kemampuan anjing hitam besar dan Ling Han jauh melebihi harapan mereka. Yang pertama bisa dengan gesit berlari di sekitar ruang, sementara yang terakhir memiliki pertahanan yang menantang surga. Kamu ini siapa? Han Lu bertanya dengan serius. Pertama, tidak mungkin bagi pembudidaya tingkat kejadian untuk memasuki alam kuno tanpa bantuan setidaknya elit tingkat jiwa pembagi. Kedua, kecuali Ling Han adalah penerus dari beberapa sekte besar, bagaimana dia bisa memiliki pertahanan yang menentang surga? Bagaimana dia bisa selamat dari serangan Grand Elder pemutusan keempat begitu banyak kali? Elit tier mundane yang memutuskan seharusnya memiliki keunggulan yang menghancurkan atas para pembudidaya tingkat genesis ini adalah fakta yang diterima secara umum. Namun, manusia dan anjing ini terlalu luar biasa. Mereka pasti memiliki latar belakang yang dalam. Chapter 1723. Membakar. Ling Han tersenyum tenang sebelum menjawab, pria sejati tidak pernah mengganti namanya, apapun situasinya. Aku tidak lain adalah Ding Xiaochen dari klan Ding. Ding Xiaochen hampir tersedak mendengar ini. Ekspresinya sedih dan menyedihkan. Apakah Anda menjadi kecanduan menyamar sebagai saya? Meskipun dia masih membenci Ling Han dengan segenap jiwa dirinya, dia tidak akan berani memprovokasi dia bahkan jika seseorang memberinya semua keberanian di dunia. Maukah Anda melihat, bahkan Grand Elder keempat tidak bisa menekannya? Ling Han benar-benar orang aneh. Junior Ling Han, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku pasti akan merobek mulutmu. Ding Hu berkata, matanya merah karena marah. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kakek tua, bukannya aku merendahkanmu, tapi kamu hanyalah sampah. Ding Hu meraung marah sebelum menyerang Ling Han lagi. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Itu adalah kemenanganmu jika kamu bisa menyakiti bahkan sehelai rambutku. Bagaimanapun, Ling Han sudah kehabisan kekuatan asal, jadi dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk berbicara lebih gegabah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ding Hu melepaskan kekuatan penuhnya, namun serangannya benar-benar tidak efektif terhadap Ling Han. Gunakan kekuatan peraturan untuk menyempurnakannya, Ding Yaolong tiba-tiba berkata. Wawasannya cerdas, dan dia dengan cepat menemukan kelemahan fisik Ling Han. Dimengerti, Penatua Agung, Ding Hu langsung mengubah taktiknya. Dia terkekeh dingin saat kekuatan peraturan terjalin di sekitar tangannya yang menekan ke arah kepala Ling Han. Selama dia menggunakan kekuatan regulasi untuk memurnikan kepala Ling Han, dia bisa langsung melenyapkan pikiran Ling Han dan memusnahkan jiwanya. Pikiran Ling Han goyah. Namun, dia tidak menghindar, dia juga tidak memasuki menara hitam. Tangan Ding Hu meraih kepala Ling Han. Ledakan, dia melepaskan semua kekuatan peraturan yang terkandung di dalam tubuhnya saat dia berusaha untuk memperbaiki Ling Han dengan paksa. Sederhananya, dia mencoba membunuh Ling Han dan menyuruhnya kembali ke surga dan bumi. Dengan begitu, dia akan mati sebisa mungkin. Kakek tua, saya sarankan Anda segera berhenti, kata Ling Han dengan senyum tipis. Hahaha, Anda mencoba memohon pengampunan sekarang, sudah terlambat, Ding Hu berkata sambil mencibir. Dengan kebenciannya terhadap Ling Han,
dia tidak akan berhenti saat ini bahkan jika seseorang memberinya obat surgawi. Dia perlu melampiaskan amarah ini, dan jika tidak, dia pasti akan meledak karena frustrasi. "Hayah, Han kecil, kamu benar-benar dalam keadaan darurat," teriak anjing hitam besar itu. "Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Melihat kami berteman, kakek anjing pasti akan menyampaikan pesan Anda kepada orang yang tepat." Ling Han memutar matanya saat mendengar ini. Anjing hitam besar ini terlalu menjijikkan. Dia terkekeh dan berkata, "Kakek tua, jangan berhenti jika kamu berani." Ding Hu benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Han sambil terus melepaskan kekuatan regulasinya untuk menyempurnakannya. "Jika kamu berhenti, maka kamu adalah cucuku," Ling Han menambahkan. Ding Hu hampir muntah darah karena marah. Bagaimana bocah ini begitu beracun? Hahaha. Sementara itu, anjing hitam besar itu berguling-guling di lantai dan tertawa. Dengan pemahamannya tentang Ling Han, dia secara alami mengerti bahwa Ling Han pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jadi, dia sama sekali tidak khawatir. "Kakek tua, kamu benar-benar mencari kematian," kata Ling Han. Dengan satu pikiran, dia langsung mengaktifkan 9 surga flamenya. "Perjuanganmu sia-sia," Ding Hu mencibir. Dia bisa merasakan api di dalam tubuh Ling Han. Namun seberapa kuat peraturan api dari kultivator tingkat kejadian yang sangat kecil, sebelum kekuatan regulasinya, api ini akan dengan mudah dipadamkan dan dipadamkan. "Orang tua, aku sudah menahanmu untuk waktu yang lama, sekarang, mati." Ling Han tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Ledakan, 9 api langit meletus dari mahkota kepalanya, dan langsung melonjak ke wajah Ding Hu. Ding Hu tidak bisa menghindari serangan ini. Pertama, Ling Han telah melepaskan 9 surga api menggunakan kekuatan petir, jadi kecepatannya sangat cepat. Kedua, jarak di antara mereka terlalu kecil, jadi hampir tidak ada ruang bagi Ding Hu untuk menghindar. Ketiga, Ding Hu benar-benar meremehkan Ling Han, jadi dia sangat ceroboh. Lagi pula, Grand Elder Severing Mundane Tier mana yang akan memperlakukan kultivator Genesis Tier yang sangat kecil dengan serius. Meskipun Ling Han telah membuktikan kekuatan fisiknya, ini adalah masalah yang sama sekali berbeda dari kehebatan ofensif. Dengan demikian, Ding Hu hanya tersadar dan menyadari kekuatan menakutkan dari 9 langit api ketika itu sudah hampir mengenai wajahnya. Kekuatannya memang terbilang lemah. Bahkan, dia bisa menghancurkannya dengan satu tarikan nafas. Namun, peraturan dao besar yang terkandung di dalam api ini menyebabkan dia merasakan ketakutan. Dia pasti akan menderita jika dia diserang oleh serangan ini. Ding Hu tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Bagaimana seorang kultivator tingkat kejadian melepaskan serangan seperti itu? Namun, sudah tidak ada waktu baginya untuk merenungkan pertanyaan ini. Selain itu, tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah yang sangat murni dalam upaya untuk mendorong 9 api surga atau setidaknya membeli cukup waktu baginya untuk mundur. Seteguk darah ini bukanlah hal sepele, itu terbentuk dari kekuatan hidupnya. Jadi, setiap suap yang dia ludahkan akan sangat membahayakan tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia harus meludahkan darah ini untuk menyelamatkan hidupnya. Selama dia hidup, dia selalu bisa menemukan metode untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Namun, jika dia mati, semuanya akan berakhir. Namun, Ding Hu langsung ketakutan sampai ke intinya. Meskipun seteguk darahnya telah memadamkan api, gelombang panas tak terlihat masih terus melonjak ke arahnya, langsung menghantam wajahnya dan menyerbu ke arah indera surgawinya. "Ah!" Ding Hu berteriak kesakitan. Dia tidak bisa menyisihkan usaha untuk memperbaiki Ling Han lagi. Kakinya gemetar saat dia tersandung. Weng! Pada saat ini, perasaan surgawi tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya, dengan tegas meninggalkan tubuhnya. Ini, semua orang terpaku dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Ling Han mengutuknya? Dia menyuruhnya untuk melepaskan, dan bahwa dia akan menyesal jika tidak melakukannya. Ding Hu tidak melepaskannya, jadi dia menjadi seperti ini sekarang. Mengerikan sekali. Bagaimana bisa ada kultivator tingkat kejadian yang begitu menakutkan? Dia bahkan dapat memaksa Grand Elder tingkat duniawi yang putus untuk meninggalkan tubuhnya. Namun,
Ini bukanlah akhir. Ding Hu merasa ngeri saat mengetahui bahwa meskipun indera ketuhanannya telah meninggalkan tubuhnya, jiwanya masih mulai terbakar. Selain itu, nyala api ini terlalu menakutkan, dan mereka bisa langsung menggunakan jiwanya sebagai bahan bakar untuk terus menyala. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan regulasi juga sama sekali tidak dapat memadamkan api ini. Jika ini terus berlanjut, jiwanya akan langsung hancur menjadi abu. Pada saat itu, dia akan lenyap dari surga dan bumi ini untuk selamanya. Tidak, kengerian terpancar dari jiwa Ding Hu. Lagi pula, semua orang akan ketakutan dengan situasi seperti ini, terutama mereka yang berada di tiering mundane tier. Ini karena umur mereka secara teoritis tidak terbatas, jadi mereka lebih tidak ingin mati. Saya mengatakan bahwa jika Anda berhenti, Anda adalah cucu saya. Mendesah, Ling Han kemudian menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil terkekeh, namun, kamu terlalu disengaja, jadi aku pasti tidak bisa menerima kamu sebagai cucuku. Lebih baik Anda mati dan bereinkarnasi secepat mungkin dalam kehidupan Anda selanjutnya. Ingatlah untuk tidak mengabaikan nasihat dari orang-orang yang baik hati. Junior, cepat dan hentikan apinya, Ding Yaolong berteriak saat dia berjalan dan memelototi Ling Han. Bagi klan Ding, setiap Grand Elder tingkat duniawi yang putus adalah sumber daya yang sangat berharga. Bagaimanapun, mereka hanya dapat mengangkat satu elit seperti itu setiap ratusan juta tahun. Dengan demikian, kematian elit seperti itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Namun, Ling Han merentangkan tangannya dan berkata, kakek tua ini ingin mencari kematian, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Kalau begitu mati, Ding Yaolong meraung saat dia melepaskan peraturan dao besar di Ling Han. Dia tidak berani mendekati Ling Han lagi agar dia tidak mengalami nasib yang sama seperti Ding Hu. Namun, sebagai Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat, dia secara alami dapat memperbaiki Ling Han bahkan jika dia berdiri beberapa meter jauhnya. Faktanya, dia sebenarnya terlalu berhati-hati saat ini. Meskipun 9 surga api sangat kuat, batas tingkat kultivasi Ling Han berarti itu tidak dapat diblokir. Saat itu, karena kecerobohan Ding Hu, dia mengalami nasib seperti itu. Jika tidak, seorang Grand Elder tingkat duniawi yang putus pasti bisa memblokir 9 surga api jika mereka membungkus tubuh mereka dengan kekuatan peraturan. Namun, apakah Ding Yaolong berani menguji ini dengan tubuhnya sendiri setelah menyaksikan jiwa Ding Hu dibakar tanpa ampun? Bagaimanapun, menjaga jarak hanya berarti menggunakan sedikit lebih banyak waktu. Namun, dia masih bisa memperbaiki Ling Han sampai mati. Chapter 1724. Meninggalkan kota bulan gelap. Ding Yaolong sama sekali tidak menyadari bahwa jika dia dengan tegas menyerang, Ling Han tidak akan mampu menahan kekuatannya lagi. Meskipun Ling Han telah memblokir serangan dari Ding Yaolong saat itu sudah menghabiskan semua kekuatan asalnya. Karena itu, dia tidak akan bisa memblokir serangan kedua. Namun, Ding Yaolong berpikir bahwa pertahanan Ling Han telah mencapai tahap di mana bahkan para Grand Elder tingkat duniawi yang memutus tidak dapat melukainya lagi. Dengan demikian, dia secara langsung melepaskan kekuatan peraturan untuk menyempurnakan Ling Han. Teknik surgawi melarikan diri dari bayangan berkedip cahaya melonjak. Ling Han berteriak secara acak. "Siu!" Dia langsung memasuki menara hitam. Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat terlalu kuat, dan menggunakan kekuatan peraturan, mereka memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya dalam waktu singkat. Ling Han tiba-tiba menghilang. Ekspresi Ding Yaolong sangat gelap. Dia menyempurnakan Ling Han, jadi bahkan jika Ling Han melakukan teleportasi spasial, teknik seperti itu seharusnya dibatasi oleh kekuatannya kecuali jika Ling Han lebih kuat darinya. Namun, jika Ling Han lebih kuat darinya, apakah dia harus melarikan diri? Bagaimana dia tiba-tiba menghilang? Dengan situasi saat itu, bahkan alat Dewa Tata Ruang seharusnya langsung meledak jika digunakan. Jadi, hilangnya Ling Han adalah misteri yang lengkap. Di mana dia, Siu, Han Lu, serta Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat dari klan Panjang dan klan Duan, semuanya melompat maju.
Ada minat dan rasa ingin tahu di wajah mereka. Bagaimana Ling Han lenyap begitu saja dalam situasi seperti itu? Apakah dia benar-benar berteleportasi? Kata empat elit dalam spekulasi. Ini juga spekulasi yang paling masuk akal. Aku tidak bisa mendeteksi aura junior itu di kota bulan gelap, kata Han Lu dingin. Dia mengalihkan pandangan sedingin esnya ke arah anjing hitam besar itu. Dia tidak bisa melupakan kebencian digigit Pan Asteriste. Namun, Ling Han terlalu penting. Tidak hanya dia telah membunuh seorang junior dari klan Han, tapi dia bahkan terlibat dalam masalah teknik rahasia tingkat Raja Surgawi. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Mungkin Ling Han adalah penerus kekuatan Celestial King Tier, jadi dia bisa menggunakan semua jenis teknik misterius. Selain itu, kecuali dia termasuk dalam kekuatan terbaik, bagaimana dia bisa memiliki temperamen dan kemampuan manipulasi seperti itu? Han Lu mulai merasa sedikit khawatir. Lagi pula, bukan hanya Ling Han yang aneh, tetapi anjing hitam besar itu juga sangat aneh. Dia tampak seperti kultivator tingkat kejadian, namun dia memiliki kemampuan tertinggi yang bahkan para tetua tingkat duniawi yang putus tidak dapat menyaingi. Jika Ling Han adalah keturunan Raja Surgawi, maka semuanya akan masuk akal. Semakin Han Lu merenungkan hal ini, semakin dia merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, dia langsung meraih Han Qi dan meninggalkan klan Ding. Dia pasti harus melaporkan kejadian hari ini kepada para tetua klan sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Statusnya terlalu rendah untuk memutuskan sendiri. Ding Yaolong tidak menghentikannya. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menghentikan Han Lu? Bisakah dia memaksanya untuk mengkompensasi hilangnya klan Ding? Ding Hu masih berteriak kesakitan, namun auranya sudah semakin lemah. Setelah 9 surga api membakar jiwa seseorang, itu tidak akan padam sampai jiwa yang terbakar dimusnahkan. Grand Elder tingkat duniawi yang kuat benar-benar akan mati di tangan seorang pembudidaya tingkat kejadian yang sangat sedikit. Ini kemungkinan besar merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam surgawi, dan suatu prestasi yang akan memaku nama Ding Hu ke pilar penghinaan untuk selamanya. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan digunakan sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Selama beberapa tahun, beberapa bulan, dan suatu hari, Ding Hu, seorang kakek pesangon pertama, dibunuh oleh seorang kultivator tingkat kejadian agung. Tetua, Ding Hu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ledakan. Jiwanya dibakar menjadi abu, dan bahkan tubuhnya benar-benar hancur oleh api 9 surga. Tidak ada satupun jejak keberadaannya yang tersisa di dunia. Ding Yaolong mengepalkan tinjunya, dan seolah-olah api akan meletus dari matanya. Grand Elder, Ding Song dan Ding San bertanya dengan hati-hati. Kerahkan semua orang untuk mencarinya. Jika ada yang menemukannya, bunuh dia tanpa ampun, Ding Yaolong berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, klan Ding sangat marah. Hanya dalam waktu singkat, kuil leluhur mereka telah dihancurkan. Dan seorang tetua agung yang pertama juga telah terbunuh. Ini adalah kerugian yang tak terduga. Sementara elit klan Ding sibuk mencarinya, Ling Han memanfaatkan kesempatan untuk dengan tenang keluar dari menara hitam. Dia menemukan beberapa anggota klan Ding dalam perjalanannya, namun mereka semua dibuang olehnya dalam satu serangan. Apakah ada seseorang di bawah Tiering Mundane Tier yang bisa menyaingi dia? Setelah meninggalkan klan Ding, dia memasuki menara hitam lagi. Benar-benar menyembunyikan auranya. Ketika para elit klan Ding tiba, mereka secara alami tidak dapat menemukan jejaknya. Setelah mengulanginya beberapa kali, Ling Han pergi ke perkemahan tentara untuk bertemu dengan Mao Dai. Dia membutuhkan Mao Dai untuk membantunya meninggalkan kota bulan gelap. Klan Ding pasti akan menjaga pintu keluar kota, jadi pergi secara alami akan sangat sulit. Namun, jika Mao Dai bersedia membantu, lalu siapa selain Ding Yaolong yang bisa menghentikannya? Saat melihat Ling Han, Mao Dai menggelengkan kepalanya dan berseru, "Kamu benar-benar aneh." Wajahnya penuh keheranan. Sejujurnya, bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan mudah setelah bermain-main dengan dua tetua besar pemutusan keempat. Ling Han tersenyum dan berkata, "Senior menyanjungku. Apakah kamu ingin bersembunyi di sini sebentar?" Mao Dai bertanya sambil tersenyum.
Meskipun dia hanya di pemutusan ketiga, dia tidak takut pada 3 klan besar. Ini karena dia sudah memiliki beberapa kenalan di klan Fu. Begitu dia maju ke pemutusan keempat, dia akan segera meninggalkan tempat ini dan mencari jalan untuk menjadi lebih kuat. Ling Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tolong bantu saya meninggalkan kota ini, senior." Mao Dai tersendat sesaat sebelum bertanya dengan heran, "Kamu ingin pergi ke kolam renang duniawi yang putus?" "Benar," kata Ling Han dengan anggukan. Mao Dai memandang Ling Han seolah-olah dia orang aneh. Dia baru saja naik ke tingkat sempurna dari tingkat kejadian, namun dia sudah berpikir untuk maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Suaranya sangat serius saat dia berkata, "Kamu perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Memutuskan hal-hal duniawi tidaklah mudah, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bahkan dapat memutuskan hidup Anda sendiri." Penggarap tingkat kejadian mana yang tidak perlu menghabiskan ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun untuk mempersiapkannya? Hanya dengan begitu mereka berani memutuskan yang duniawi. Bahkan sebagai talenta tertinggi, Mao Dai masih mempersiapkan diri selama 7 juta tahun atau lebih sebelum maju ke tingkat mundane yang memisahkan. Selain itu, kapan dia naik ke tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian? Saat dia berumur 30.000 tahun, diakui, Ling Han memang lebih berbakat darinya. Namun, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, dapatkah dia mempersiapkan dalam 1 tahun apa yang telah dia persiapkan dalam 7 juta tahun? Mao Dai benar-benar tidak mempercayai ini. Ling Han tersenyum dan berkata, "Yakinlah, senior, saya secara alami tahu batasan saya." "Apakah Anda benar-benar tahu batasan Anda?" Mao Dai merenung sejenak, tapi akhirnya dia tidak mencoba membujuk Ling Han lagi. Ini karena tindakan Ling Han saat itu terlalu mencengangkan. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator tingkat kejadian akan mampu menahan amarah Grand Elder Pesangon keempat? Dengan demikian, tidak mengherankan bahkan jika Ling Han melakukan lebih banyak keajaiban. "Baiklah, aku akan membantumu meninggalkan kota." Mao Dai tidak berbicara omong kosong, dan dia segera mulai membantu Ling Han meninggalkan kota. Mao Dai menyiapkan kereta, dan Ling Han hanya duduk di dalam saat mereka dengan santai menavigasi menuju gerbang kota. Kereta itu sangat cepat, dan mereka tiba di gerbang kota dalam waktu singkat, di mana mereka dihentikan oleh penjaga kota. Kakak Mao, Ding San mengatupkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan kota?" "Apakah saya memerlukan izin Anda untuk meninggalkan kota?" Mao Dai bertanya dengan dingin. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Ding San. Ekspresi Ding San tanpa sadar menjadi gelap, namun dia tahu bahwa Mao Dai bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah diprovokasi. Karena itu, dia dengan paksa menekan amarahnya, dan berkata, "Saudaraku Mao, tolong buka pintu kereta dan alat dewa tata ruangmu agar aku memeriksanya. Bagaimana jika saya mengatakan tidak?" Mao Dai bertanya dengan tenang. "Tolong bekerja sama dengan kami, Saudara Mao." Ding San berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa Mao Dai sangat menghargai Ling Han, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan Mao Dai meninggalkan kota begitu saja. Jika dia membantu Ling Han melarikan diri, maka klan Ding benar-benar tidak tahu kemana harus mengejarnya. Mao Dai merenung sejenak sebelum tiba-tiba melangkah ke samping, dan berkata, "Baik." Chapter 1725. Menuju ke Pul Mundane yang memutuskan. Mao Dai terlalu mudah mengalah, sedemikian rupa sehingga Ding San merasa agak sulit untuk menerimanya. Namun, dia tidak ragu-ragu saat mengatakan permintaan maaf dan memasuki kereta. Ding San menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki kereta itu, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyelidikinya untuk kedua kalinya, namun dia tetap tidak menemukan apa-apa. Hanya setelah menyelidikinya untuk ketiga kalinya dia keluar dari kereta, dan berkata, "Saudara Mao, izinkan saya untuk menggeledah tubuh Anda." Mao Dai tersenyum dengan tenang saat dia mengangkat tangannya dan memberi tanda pada Ding San untuk mencari sesuka hatinya. Namun, dia merasa sedikit heran saat ini. Ini karena dia secara pribadi menyaksikan Ling Han memasuki kereta,
namun Dingsan sebenarnya tidak berhasil menemukan jejaknya. Ini benar-benar aneh. Tidak heran Ling Han sangat percaya diri saat itu, menyuruhnya untuk membiarkan klan Ding mencari semua yang mereka inginkan. Kenyataannya, Ling Han tidak perlu meminta bantuannya untuk meninggalkan kota sama sekali. Ada banyak konvoi yang meninggalkan kota beberapa hari terakhir ini, dan dengan kemampuan Ling Han, dia hanya perlu menyelinap ke salah satu konvoi ini untuk pergi tanpa jejak. Mao Dai tersenyum tipis. Ling Han kemungkinan besar meminta bantuannya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Kalau tidak, Ling Han bisa pergi tanpa dia sadari. Pemuda ini cukup menarik. Bagaimanapun, Mao Dai tidak memiliki alat dewa spasial padanya, jadi Dingsan secara alami tidak dapat menemukan apapun. Dingsan menatapnya dengan heran. Mungkin dia benar-benar meninggalkan kota untuk berputar-putar. Bisakah saya meninggalkan kota sekarang? Mao Dai bertanya dengan tenang. Silakan, Saudara Mao. Dingsan memerintahkan para penjaga untuk minggir. Mao Dai memasuki kereta dan melanjutkan perjalanannya. Namun, setelah berdiri di tembok kota dan menatap kereta yang menghilang untuk beberapa saat, Dingsan tiba-tiba melompat turun dan mulai membuntutinya. Dia merasa aneh bagi Mao Dai untuk meninggalkan kota saat ini. Dikombinasikan dengan hubungan Mao Dai dengan Ling Han, Dingsan tanpa sadar membuat keputusan untuk membuntutinya. Meskipun dia menjaga jarak yang sangat jauh, akal surgawinya pasti akan mendeteksi Ling Han jika dia muncul di kereta. Namun, Mao Dai sepertinya benar-benar keluar untuk jalan-jalan. Selama belasan hari, dia terus berkeliling dan mengunjungi berbagai tempat. Ini menyebabkan Dingsan kehilangan sebagian besar kesabarannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menempatkan semua taruhannya pada Mao Dai. Bagaimana jika dia hanya umpan? Jadi, setelah menguntitnya selama 3 hari lagi, Dingsan akhirnya menyerah dan kembali ke kota bulan gelap. Bocah, kamu bisa keluar sekarang, kata Mao Dai. Dia secara alami mendeteksi Dingsan membuntuti mereka. Meskipun Dingsan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, siapakah Mao Dai? Dia adalah keajaiban terbesar di belakang Ding Yaolong. Namun, Ling Han tidak segera meninggalkan Menara Hitam. Baru setelah menunggu setengah hari lagi dia tiba-tiba muncul di kereta. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bagaimanapun, ketika Mao Dai memanggilnya saat itu, dia masih bercinta dengan permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. Bagaimana dia bisa berhenti? Karena itu, dia hanya bisa membuat Mao Dai menunggu lebih lama. Namun, Ling Han secara alami tidak akan mengungkapkan ini. Dia hanya berkata, terima kasih telah membantu, senior. Mao Dai terkekeh, dan berkata, bahkan tanpa bantuanku, akan mudah bagimu untuk pergi. Dalam beberapa bulan, saya akan membawa Zhang Chong ke Severing Mundane Pool. Jika Anda menemukan Zhang Chong di dalam, maka tolong bantu jika Anda bisa. Pastinya, Ling Han menjawab. Dia kemudian bertanya, senior, apakah seseorang hanya perlu memasuki tempat khusus saat memutuskan hal biasa pertama? Mao Dai mengangguk, dan menjawab, secara umum, ya. Ini karena hanya langit dan bumi yang memiliki kekuatan untuk memutuskan yang duniawi. Namun, setelah pertama kali, tubuh seseorang juga akan memiliki ukiran kekuatan semacam itu. Dengan demikian, orang tidak perlu lagi memasuki tempat-tempat khusus ini. Namun, karena keterbatasan bakat mereka, beberapa orang memang perlu pergi ke tempat-tempat seperti Severing Mundane Pool setiap kali mereka memutuskan hal biasa. Mereka perlu memahami kekuatan mistik langit dan bumi lagi sebelum mereka dapat memutuskan duniawi kedua, duniawi ketiga, dan seterusnya. Ling Han mengangguk mengerti sebelum membungkuk hormat, dan berkata, kalau begitu selamat tinggal, senior. Mao Dai melambaikan tangannya, dan berkata, selamat tinggal. Namun, dia merasa sedikit kasihan setelah mengatakan ini, dan dia melanjutkan, awalnya saya ingin menunangkan putri saya dengan Anda, tetapi sayang sekali Anda memiliki kebiasaan yang tajam untuk menimbulkan masalah. Saya pasti tidak akan merasa nyaman jika putri saya mengikuti Anda. Ling Han meringis mendengar ini, dan dia buru-buru mempercepat langkahnya. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hubungan yang lebih intim. Dia sudah memiliki cukup banyak kekasih untuk diurus.
Setelah berjalan selama beberapa hari dan akhirnya meninggalkan jangkauan pengaruh kota bulan gelap, Ling Han membiarkan permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix keluar dari menara hitam. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuat mereka terjebak di dalam sepanjang waktu. Mereka bertiga dengan senang hati melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama belasan hari, mereka tiba di kota lain. Setelah memasuki kota ini, mereka langsung menaiki kapal besar. Ini bisa menghemat banyak waktu. Jika tidak, mereka hanya akan tiba di Severing Mundane Pool ketika kolam itu sudah akan dibuka. Ling Han dan permaisuri memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pemahaman mereka. Hanya ada 1 tahun tersisa, jadi jika mereka tidak cukup memahami tentang kultivasi mereka, mereka harus menunggu 10 juta tahun lagi. Atau mereka juga bisa pergi ke alam misteri lain untuk memutuskan duniawi. Karena mereka memiliki persediaan Starstone yang melimpah, mereka membeli Saint Pills apapun yang mereka inginkan. Di mata mereka, pil Saint ini murah. Ling Han mulai memurnikan pil alkimia dengan cara yang hampir boros. Dia memotong bagian paling berharga dari Saint Pills yang berisi pemahaman tentang langit dan bumi, hanya menyisakan bagian yang dapat meningkatkan kekuatan asal seseorang. Jika tidak, memurnikan pil alkimia ini akan memakan waktu terlalu lama. Dia dan permaisuri meminum pil alkimia ini setiap hari. Ini adalah pil alkimia yang dapat dimakan bahkan setelah seseorang mencapai tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian. Ini adalah proses akumulasi. Maju ke Severing Mundane Tier sangat melelahkan, jadi tanpa origin power yang cukup terkumpul, seseorang mungkin akan kehabisan tenaga selama proses. Itu pasti akan menjadi tragedi. Permaisuri sudah memasuki tahap akhir persiapan, dan yang perlu dia lakukan hanyalah memutuskan hal-hal duniawi sekarang. Sementara itu, Ling Han masih terus mengumpulkan kekuatan asal. Setelah 1 bulan di kapal, dia akhirnya mencapai tahap puncak dari tier Genesis juga. 10 miliar benda langit, namun, dia tidak berhenti di sini. Dan dia terus meningkatkan jumlah benda langit. Inilah arti akumulasi. Memiliki lebih banyak benda surgawi tidak akan meningkatkan kecakapan bertempurnya setelah ia maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Tetapi itu bisa memberinya cadangan kekuatan asal yang sangat besar ketika ia dalam proses maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. 3 bulan lagi berlalu, dan Ling Han akhirnya turun dari kapal bersama permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. Mereka tiba di kota Hamburan Bulan, salah satu kota terjauh di bawah kekuasaan Sekte Bulan Hitam. Jika mereka terus maju, mereka akan bertualang ke wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Xiao Clan dari 100 Magnificence City. Sementara itu, kolam Mundane Putus terletak sekitar 15.000 km dari kota Hamburan Bulan. Secara teoritis berbicara, Severing Mundane Pool seharusnya berada di dalam wilayah Sekte Bulan Hitam. Namun, karena ini adalah wilayah perbatasan, dan karena efek unik dari alam misteri ini, banyak orang akan melakukan perjalanan terutama jika mereka ingin maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Xiao Kota 100 Magnificence atau dari klan Fu. Dari semua wilayah yang diperintah oleh klan Fu, kolam duniawi yang putus adalah alam misteri terbaik bagi seseorang untuk memutuskan duniawi mereka. Saat ini, hanya ada kurang dari 1 tahun sampai Severing Mundane Pool dibuka, jadi sudah ada Raja Suci yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kota Hamburan Bulan. Mereka sedang menunggu untuk menjalani ujian terpenting dalam hidup mereka. Jika mereka berhasil maju, mereka akan menjadi elit alam surgawi. Pada saat yang sama, mereka akan benar-benar terbebas dari siklus penuaan, penyakit, dan kematian. Namun, jika mereka gagal untuk maju, mereka hampir pasti akan memutuskan hidup mereka sendiri. Kota Hamburan Bulan penuh dengan orang-orang. Meskipun kota ini berada di bawah Sekte Bulan Hitam, banyak kekuatan di dalam kota ini masih merupakan musuh abadi satu sama lain. Oleh karena itu, konflik seringkali pecah, dan pemandangan kekacauan atau puluhan mayat di pegunungan adalah hal yang wajar. Ling Han dan kedua istrinya sangat rendah hati karena mereka diam-diam berkultivasi dan menunggu pembukaan Severing Mundane Pool. 10 bulan lagi berlalu, dan mereka meninggalkan kota untuk melakukan perjalanan ke Severing Mundane Pool.
Chapter 1726. Kedatangan tingkat raja. Beberapa waktu lalu, di Istana Rock di suatu tempat di alam surgawi, permaisuri muda, Ling Han telah memasuki alam surgawi. Seorang wanita melapor kepada Hu Niu sambil berlutut. Ada ekspresi semangat di wajahnya. Permaisuri kekaisaran mereka telah berhasil maju ke tingkat duniawi yang memisahkan 100 atau lebih tahun yang lalu, dan dia memiliki langit dan bumi yang lebih terputus. Dia telah menjadi tingkat raja di antara tingkatan raja. Ini adalah pencapaian yang hanya sedikit yang bisa menyaingi, bahkan di antara putra suci dan putri suci dari kekuatan kuat lainnya. Pada kenyataannya, ada gagasan yang lebih kuat atau lebih lemah bahkan ketika harus memutuskan langit dan bumi. Seseorang harus mempertimbangkan bagaimana langit dan bumi benar-benar hancur. Semakin teliti dan kejamnya itu diputuskan, semakin kuat jadinya. Hu Niu dengan malas berbaring di sofa. Dia adalah orang yang malas yang pasti tidak akan berdiri jika dia bisa duduk, dan pasti tidak akan duduk jika dia bisa berbaring. Berkultivasi benar-benar menyiksa baginya, dan jika bukan karena wanita tua yang selalu mengawasinya, dia pasti sudah lama mencari Ling Han. "Pa." Hu Niu tiba-tiba melompat dan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Di mana Ling Han milik Niu? Cepat, 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 Niu akan mencarinya." Ada ekspresi kemarahan di wajah wanita itu. Siapakah Ling Han ini? Mengapa permaisuri muda kekaisaran selalu memikirkannya? Di matanya, permaisuri muda kekaisaran adalah orang paling sempurna di dunia. Tidak ada pria yang layak untuknya. Namun, bisakah dia mengabaikan pertanyaan kaisar muda, permaisuri muda kekaisaran? "Saat ini kami tidak tahu keberadaannya," wanita itu buru-buru menjawab. Saat membuka gerbang ke alam surgawi, titik masuknya sebagian besar acak. Selain itu, alam surgawi juga terlalu besar. Karena itu, sangat sulit untuk menentukan keberadaannya. Hu Niu memasang ekspresi kejam seperti anak kecil pemarah saat dia berkata, "Niu tidak peduli, cepat temukan dia." Niu ingin bertemu Ling Han. "Terserah kau, permaisuri muda." Tidak lama kemudian 12 tim Dragonhawk terbang keluar dari Istana Rock, yang masing-masing dipimpin oleh seorang elit di tingkat Istana Abadi dan terdiri dari 10 tentara di tingkat jiwa pembagi. Mereka terbang menuju berbagai wilayah di alam surgawi. Mereka hanya memiliki satu tugas, dan itu adalah menemukan pria tertentu di alam surgawi yang besar. Ling Han, permaisuri, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden menuju kolam renang duniawi putus, alam misteri yang dibentuk oleh langit dan bumi. Pada waktu normal, lingkungan di sini sangat keras dan tak kenal ampun, sehingga tidak ada yang bisa menjelajah jauh ke dalam. Jika mereka mencoba masuk dengan paksa, mereka akan dibunuh oleh kekuatan ganas langit dan bumi. The Severing Mundane Pool hanya akan terbuka sekali setiap 10 juta tahun, dan arti dari terbuka adalah bahwa kekuatan langit dan bumi di dalam akan menjadi sebagian besar dapat dikelola. Dengan demikian, para pembudidaya akan dapat masuk dan menjelajah ke kedalaman pool Mundane Severing. Di sana, mereka akan bisa merasakan kekuatan mistis langit dan bumi yang terkait dengan Severing Mundane Tier. Dengan memahaminya, mereka kemudian akan dapat memutuskan duniawi atau memutuskan langit dan bumi. Jika aku tidak salah, klan Ding, klan Han, dan klan Xiao semua akan menungguku di sana, gumam Ling Han sambil mengelus dagunya. Apakah saya benar-benar tercela? Heavenly Phoenix Divine Maiden langsung tertawa keperakan. Suaminya memang elit terkemuka dalam hal menyebabkan masalah. Dia hanya seorang kultivator tingkat kejadian, namun dia sudah bisa menyebabkan pasukan bintang 3 menderita kekalahan. Apalagi dia bahkan bisa mundur dalam keadaan utuh. Ini benar-benar prestasi yang sangat sulit. Mari kita tetap rendah hati. Mereka semua berpakaian sangat konservatif. Bahkan penampilan asli mereka tidak terlihat. Selain itu, mereka juga memanipulasi aura mereka sedemikian rupa sehingga bahkan Grand Elder tingkat duniawi yang putus hanya dapat mendeteksi kehadiran mereka jika mereka berdiri sangat dekat. Elit di Dividing Soul Tier dan Immortal Palace Tier secara alami dapat mengamati wilayah yang lebih besar. Namun akankah elit seperti itu datang ke Severing Mundane Pool? Mungkin elit membagi tingkat jiwa. Tetapi untuk elit tingkat Istana Abadi, Ling Han menggelengkan kepalanya.
Ini adalah wilayah kekuatan bintang 3, jadi elit tingkat Istana Abadi kemungkinan besar tidak akan berani di sini. Masih ada 1 bulan atau lebih sampai alam misteri dibuka, namun terlalu banyak orang yang sudah berkumpul di daerah sekitarnya. Meskipun orang-orang ini semua milik pasukan bawahan klan Fu, masih ada banyak konflik di antara mereka. Itu sangat umum untuk menyaksikan pertempuran antara pembudidaya dan bahkan antara tetua tingkat duniawi yang memutuskan. Xiao Zheng telah tiba, seseorang tiba-tiba berteriak keheranan. Xiao Zheng? Siapa Xiao Zheng? Banyak orang bertanya dengan bingung. Apa, kalian belum pernah mendengar tentang Xiao Zheng? Dia mengalahkan Chang Sun Liang 2 tahun lalu. Chang Sun Liang dari Sekte Bulan Hitam, terengah-engah. Tidak mungkin berita kemenangan Xiao Zheng atas Chang Sun Liang untuk melakukan perjalanan ke seluruh wilayah klan Fu hanya dalam 2 tahun. Dengan demikian, berita ini secara alami membuat semua orang tercengang. Chang Sun Liang terkenal, dan dia secara terbuka diakui sebagai raja tingkat generasi muda. Faktanya, tidak ada seorang pun di klan Fu yang bisa menyaingi dia. Namun, seseorang benar-benar telah mengalahkan Chang Sun Liang, ini langsung memicu keributan besar. Mungkinkah Xiao Clan dari 100 Magnificent City? Ya, itu Xiao Clan. Mengesankan sekali, mereka menghasilkan keajaiban yang bahkan lebih kuat dari Chang Sun Liang. Mereka pasti bisa mencapai tingkat Istana Abadi di masa depan. Heh, kalian tidak tahu kan? Beberapa keajaiban telah muncul beberapa tahun terakhir ini, dan Chang Sun Liang sudah menjadi keajaiban masa lalu. Hah, memang, Desolate North telah menghasilkan Song Ji, dan Heaven Holding City telah menghasilkan Ma Ying. Keduanya dapat dianggap sebagai tingkatan raja. Yang paling mengherankan, klan Fu telah menghasilkan janin surgawi tertinggi. Semua orang di sekitar menarik napas tajam. Bahkan di alam surgawi, kata-kata janin surgawi tidak bisa dilontarkan dengan mudah. Ini mewakili fisik paling kuat di dunia, tubuh yang akan muncul pada kurang dari 1 dalam 1 dari 1 triliun orang. Siapa ini? Fu Xiaoyun. Dia tidak hanya memiliki divine fetus tertinggi, tetapi dia juga sangat cantik. Sekilas melihat kecantikannya bisa membuat jiwamu terbang ke langit. Apakah dia juga datang ke sini untuk memutuskan hal-hal duniawi? Tentu saja, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 10 juta tahun lagi. Bagi tingkatan Raja Muda, 10 juta tahun itu terlalu lama. Selama waktu ini, lawan mereka mungkin sudah menjadi Grand Elder pemutusan hubungan kerja kedua. Ling Han juga sedikit heran mendengar ini. Janin surgawi lainnya telah muncul. Ada 2 cara untuk mengembangkan janin surgawi. Metode pertama adalah dilahirkan secara alami, dan ini bergantung pada orang tua dan leluhur. Menurut rumor, seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan janin surgawi jika ada raja surgawi di antara leluhur mereka. Jika tidak, seseorang harus sangat beruntung. Metode kedua adalah menumbuhkan beberapa jenis teknik budidaya tingkat raja surgawi khusus. Contohnya adalah Gu Daoyi, yang telah mengumpulkan kultivasinya selama 10 kehidupan sebelum mengembangkan janin surgawi. Bagaimanapun, Ling Han ingin tahu tentang seberapa kuat janin surgawi klan Fu dibandingkan dengan permaisuri. Sementara itu, permaisuri mengenakan ekspresi bangga dan angkuh. Dia yakin dia pasti bisa menang. Ling Han menatap ke sekeliling. Dia melihat Xiao Zheng, yang setelah hampir 2 tahun telah pulih secara alami dari lukanya. Meskipun dia telah terluka parah oleh Ling Han dan permaisuri saat itu, klan Xiao telah merawat lukanya tanpa mempedulikan biayanya. Dia bagi klan Xiao seperti halnya Chang Sun Liang bagi Sekte Bulan Hitam. Selain itu, Xiao Zheng telah membersihkan dirinya dari kekecewaan karena kalah dari Ling Han hari itu. Selain itu, dia sekarang penuh dengan kepercayaan diri setelah kemenangannya atas Chang Sun Liang. Dia memandang orang lain dengan jijik. Sebagai raja tingkat, dia secara alami bangga dan angkuh. Beberapa hari berlalu, dan semakin banyak tingkatan raja tiba. Song Ji tingkat raja yang baru-baru ini menemukan ketenaran di Desolate North adalah salah satunya. Kecakapan bertarungnya sangat menakutkan, dan banyak yang menganggapnya tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tiering mundane tier. Ma Ying adalah salah satu dari tingkatan raja.
dia adalah putri berharga dari Heaven Holding City, dan dia juga dipuji karena tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Severing Mundane Tier. Menurut rumor, Song Ji dan Ma Ying juga merupakan sepupu jauh. Dengan demikian, dua klan besar tempat mereka bergabung tertarik untuk terhubung melalui pernikahan mereka. Jika ini terjadi, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan paling kuat di bawah aturan klan Fu. Faktanya, mereka bahkan mungkin mengembangkan kemampuan untuk menantang aturan klan Fu di masa depan. Selain mereka, Fu Xiaoyun juga telah tiba. Selain itu, dia secara mengejutkan tidak ditemani oleh para elit dari klan Fu. Dia duduk bersila di atas gunung, dan penampilannya begitu cantik sehingga cukup membuat jantung berdebar-debar. Namun, ada pedang bertumpu di pangkuannya, dan dia terpancar dengan niat membunuh yang memperingatkan orang lain untuk menjauh. Chang Sun Liang telah tiba 2 hari lagi berlalu, dan keributan kembali melanda lautan para penggarap. Para pembudidaya bahkan lebih bersemangat daripada saat Song Ji, Xiao Zheng, dan Fu Xiaoyun tiba. Bagaimanapun, ini adalah tingkat raja yang diakui secara publik. Chapter 1727. Bei Xuanming. Keributan melanda kerumunan pembudidaya. Chang Sun Liang adalah tingkat raja yang diakui publik dan terkenal. Meskipun ada desas-desus tentang orang-orang yang mengalahkannya dan orang-orang menyaingi dia, tidak satu pun dari rumor ini yang dapat memengaruhi statusnya di benak semua orang. Dia adalah seseorang yang ingin dilampaui semua orang tetapi tidak bisa. Faktanya, dia begitu kuat sehingga kekuatannya terukir dengan dalam di benak semua orang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh beberapa rumor. Xiao Zheng tidak bisa menahan tawa dingin. Apakah ada sesuatu yang bisa dibanggakan lawannya yang kalah? Dia memasang ekspresi jijik saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Namun, tidak ada yang memperhatikan perilakunya. Dia sangat tidak senang, dan dia berkata, "Chang Sun Liang, apakah kamu berani bertempur denganku?" Chang Sun Liang meliriknya, dan berkata, "Kita secara alami dapat bertempur setelah maju ke tingkat mundane yang memisahkan." Dia tidak yakin bisa menang saat ini. Jadi bertarung melawan Xiao Zheng kemungkinan besar akan berakhir dengan keduanya terluka parah. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka akan bisa maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Chang Sun Liang telah terkenal selama bertahun-tahun dan pikirannya sebagai raja tingkat juga tak tergoyahkan. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan merugikan dirinya sendiri untuk hal-hal sepele seperti itu. Bagaimanapun, mereka masih di jalur pertumbuhan, jadi apakah benar-benar perlu berjuang untuk kemenangan sementara dan berjuang untuk ketenaran sementara? Namun, jawabannya juga merupakan pengakuan atas kekuatan Xiao Zheng. Jika tidak, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 2 atau 3 pertukaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Karena ini juga setiap orang memperoleh pemahaman baru tentang Xiao Zheng. Namun, Xiao Zheng masih merasa sangat tidak senang. Dia jelas bisa mengalahkan Chang Sun Liang, jadi mengapa dia hanya mendapatkan rasa hormat karena kata-kata Chang Sun Liang? Dia berteriak sebagai jawaban. Setelah mencapai tingkat duniawi yang putus, dia pasti akan memukul Chang Sun Liang dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah tingkat raja sejati. Hahaha. Song Ji berdiri dan tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Saudaraku Chang Sun, aku juga ingin berdebat denganmu setelah mencapai Severing Mundane Tier, namun, sebaiknya Anda tidak kalah dari orang lain. Jika tidak adalah di bawah saya untuk menantang pecundang." Di sampingnya, mata indah Ma Ying juga berkobar dengan semangat juang. Dia juga ingin mengalahkan tingkat raja saat ini untuk menjadi tingkat raja yang baru. Namun, ekspresi Chang Sun Liang tetap tenang. Karena dia adalah raja tingkat, dia secara alami harus memiliki pola pikir tak terkalahkan. Dia harus tetap tidak terpengaruh terlepas dari berapa banyak orang yang menantangnya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menggerutu dalam pikirannya. Jika Ling Han dan Permaisuri ada di sini, mereka bisa membuang orang-orang ini dengan terlalu mudah. Mereka akan menghajar mereka untuk mempertanyakan kehidupan. Apakah Ling Han sudah datang? Dia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda Ling Han. Namun,
Ling Han dan istrinya semuanya menyamar dan telah menekan aura mereka. Dengan demikian, Chang Sun Liang secara alami tidak dapat menemukannya. Sementara itu, Ling Han juga tidak ingin menyapa Chang Sun Liang. Ini karena dia telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi menyapa Chang Sun Liang akan menyeretnya ke dalam urusannya. Adapun Fu Xiaoyun, dia tetap diam sepanjang waktu. Entah dia benar-benar lembut dan tidak memiliki keinginan untuk mengalahkan orang lain, atau dia sangat percaya diri dan merasa di bawahnya untuk mengalahkan Xiao Zheng dan yang lainnya untuk meningkatkan rasa keberadaannya. Anggota klan Ding juga telah tiba, meskipun mereka tidak ada di sini untuk mengirim anggota klan mereka ke dalam kolam renang duniawi yang putus, melainkan mereka di sini untuk mencari Ling Han. Namun, ada jutaan pembudidaya di sini, dan banyak dari mereka bahkan ditemani oleh senior klan mereka. Jadi, dengan kekuatan klan Ding, mereka masih tidak bisa memaksa yang lain untuk patuh bekerja sama dengan mereka. Karena itu, apakah mudah menemukan Ling Han? Adapun klan Han, mereka benar-benar tidak dapat memperluas pengaruh mereka sejauh ini. Jika mereka berani mengirim orang ke sini, itu sama dengan memprovokasi klan Fu secara langsung. Jadi, mereka pasti tidak bisa melakukan ini. Pada kenyataannya, ada lebih banyak keajaiban di sini daripada hanya Chang Sun Liang, Fu Xiaoyun, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga beberapa pembudidaya yang sedikit lebih rendah, dan orang-orang ini telah menempatkan semua harapan mereka untuk mencapai tingkat duniawi yang putus. Selama mereka dengan sempurna memutuskan hal-hal duniawi, kekuatan pertempuran mereka akan jauh lebih unggul daripada mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. The Severing Mundanetier adalah seperti namanya. Namun, masalah duniawi apa yang diputuskan seseorang dan seberapa teliti mereka memutuskannya semua akan mempengaruhi kualitas tingkat kultivasi mereka. Jadi, ada gagasan tentang pesangon terlemah, pesangon normal, dan pesangon tanpa celah. Tingkat raja dan keajaiban secara alami akan bertujuan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Namun, hanya sedikit dari mereka yang menyadari bahwa mereka dapat memutuskan langit dan bumi alih-alih memutuskan masalah duniawi yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Beberapa hari berlalu, dan hari itu semakin dekat dan semakin dekat dengan hari ketika kolam renang dunia yang putus akan dibuka. Semua orang mulai menjadi sedikit tegang dan gugup. Lagi pula, langkah memutuskan yang duniawi itu terlalu penting. Hanya dengan berhasil seseorang akan benar-benar memasuki dunia budidaya alam surgawi. Hah, lihat ke sana, seseorang tiba-tiba berteriak saat mereka menunjuk ke langit. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat kera raksasa di langit. Bulunya berwarna emas, dan tingginya puluhan kilometer. Namun, ini hanyalah sebuah tunggangan yang digunakan untuk membawa kapal bambu hijau. Kapal bambu itu tidak besar, hanya berukuran paling panjang 30 meter. Namun, menilai dari ekspresi pengerahan tenaga kera emas, ini adalah kapal yang sangat berat. Kera emas itu terengah-engah dengan setiap langkah yang diambilnya. Kekuatan apa ini? Lihat lambang itu. Beberapa orang bermata elang berteriak keheranan saat mereka menemukan lambang berbentuk bulan di kapal bambu hijau. Itu sekte bulan, banyak orang berteriak serempak. Sekte bulan juga merupakan kekuatan bintang 3, meskipun letaknya cukup jauh dari wilayah klan Fu. Namun, dari ratusan kekuatan bintang 3 terdekat, sekte bulan bisa masuk dalam 10 besar. Ini bukan kekuatan yang bisa disaingi oleh klan Fu. Secara teoritis, sekte bulan pasti seharusnya tidak datang ke sini. Lagi pula, Lunar Sect juga memiliki misteri realms yang mirip dengan Severing Mundanepul di wilayah mereka. Jadi, apakah mereka perlu bepergian ke sini? Mungkin beberapa harta karun tertinggi telah muncul di sekitarnya. Kera raksasa itu perlahan turun dengan kapal bambu berwarna hijau. Ini adalah binatang abadi, namun keganasan utamanya belum menghilang. Itu terus memperlihatkan taringnya dan mengaum pada para pembudidaya di sekitarnya. Saat ini, seorang pria keluar dari kapal bambu hijau. Pakaiannya elegan dan sosoknya ramping. Saat dia berjalan, dia terpancar dengan sikap seorang raja tingkat. Ini adalah aura keyakinan mutlak yang mempesona. Memisahkan tingkat duniawi, banyak tokoh kuat berseru dengan takjub saat melihat pemuda itu.
Meskipun usia akan menjadi tidak relevan setelah seseorang mencapai tingkat duniawi yang putus, mereka yang mencapai tingkat duniawi yang memisahkan pada usia beberapa juta tahun atau puluhan juta tahun masih akan membuat orang-orang di sekitar mereka tercengang. Bagaimanapun, ini mewakili bakat luar biasa mereka. Pria muda ini berusia paling lama 100.000 tahun. Grand Elder tingkat duniawi yang memisahkan dengan usia hanya 100.000 tahun? Bisakah mereka menemukan keajaiban seperti itu di wilayah Fu Clan? Xiaoyun, kata pemuda itu dengan senyum bangga dan angkuh saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Fu Xiaoyun. Saya mendengar bahwa Anda akan memutuskan hal-hal duniawi, jadi saya memutuskan untuk datang ke sini untuk menemani Anda. Bagaimanapun, saya juga harus melakukan pemutusan kedua, jadi kita bisa masuk ke Severing Mundane Pool bersama-sama. Pemutusan hubungan kerja kedua, Grand Elder pesangon pertama yang begitu muda sudah cukup mengejutkan. Namun orang ini sebenarnya akan maju ke pesangon kedua. Ini terlalu aneh. Fu Xiaoyun mengangguk sebagai salam, dan senyum langka terlihat di wajahnya. Keduanya, beberapa orang tahu hubungan mereka, jadi mereka menceritakannya kepada orang lain. Pemuda ini disebut Bei Xuanming, dan dia adalah putra suci dari Sekte Bulan. Selain itu, Klan Fu dan Sekte Bulan memiliki niat untuk meningkatkan hubungan mereka melalui pernikahan, dan pasangan yang dimaksud tidak lain adalah Bei Xuanming dan Fu Xiaoyun. Mengapa mereka berdua? Ini karena keduanya telah memperoleh rahmat yang baik dari kembali ke istana asal, kekuatan bintang 4. Mereka berdua bisa memasuki kekuatan super kuat ini, dan dari ratusan kekuatan bintang 3 di dekatnya, ini adalah kehormatan yang hanya diterima keduanya. Informasi ini mulai menyebar, dan semua orang hanya bisa mendengarkan dengan rasa iri. Bei Xuanming adalah tingkat raja tertinggi dan putra suci dari sekte besar, dan sekarang dia bahkan memiliki pasangan yang sangat cantik dan kuat di Fu Xiaoyun. Hidupnya sudah sempurna, jadi apalagi yang dia inginkan? Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa tingkatan raja yang memproklamirkan diri di sini. Maju agar aku bisa memeriksamu, kata Bei Xuanming sambil menyapu pandangan dinginnya ke semua orang. Dia memasang ekspresi jijik saat dia melanjutkan, di hadapanku, Bei Xuanming, siapa yang berani menyebut dirinya tingkat raja? Chapter 1728. Memutuskan kolam duniawi. Pemuda ini sangat sombong. Namun, dia memang berhak menjadi sombong. Bagaimanapun, dia sudah menjadi Grand Elder pesangon pertama di usia yang begitu muda. Ini terlalu mencengangkan, dan tidak heran bahkan istana kembali ke asal telah merekrutnya sebagai murid. Chang Sun Liang, Xiao Zheng, dan tingkatan raja lainnya sangat marah. Namun, jurang pemisah di antara mereka terlalu besar, dan ini adalah jurang yang tidak dapat mereka atasi terlepas dari betapa anehnya bakat mereka. Bahkan Ling Han akan mencari pukulan jika dia melangkah maju. Yang paling bisa dia lakukan adalah memastikan bahwa dia tidak mati. Semua tingkatan raja menderu dengan dingin dalam pikiran mereka. Mereka akan menentukan siapa tingkat raja yang sebenarnya setelah mencapai tingkat duniawi yang putus. Senyuman menghina tersungging di sudut bibir Bei Xuanming, dan dia berkata, Tuanku yang terhormat secara khusus menyuruhku untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah ada kultivator berbakat untuk direkrut ke istana kembali ke asal. Dari kelihatannya, kalian semua adalah sampah. CK. Semua orang sangat marah. Bei Xuanming memang keajaiban tertinggi, tetapi apakah dia benar-benar perlu mengejek mereka seperti ini? Namun, ada juga orang yang sangat terbangun oleh kata-katanya. Bei Xuanming dapat merekrut mereka ke Return to Origin Palace? Itu adalah kekuatan bintang 4. Jika mereka bisa bergabung dengan kekuatan seperti itu, bukankah setiap orang perlu memperlakukan mereka dengan hormat di masa depan? Dengan demikian, banyak pembudidaya tanpa malu-malu mendekatinya untuk menjilat. Namun, Bei Xuanming bersikap menyendiri. Bagaimanapun, dia hanya dengan santai mengatakan bahwa dia dapat merekomendasikan mereka ke istana kembali ke asal. Mengenai apakah mereka benar-benar dapat bergabung dengan istana kembali ke asal atau tidak, ini tidak terserah dia.
seseorang harus menyadari bahwa hanya keajaiban tertinggi dari pasukan bintang 3 yang berhak direkomendasikan ke istana kembali ke asal. Jika tidak, mereka hanya dapat berpartisipasi dalam upacara perekrutan murid dari istana kembali ke asal. Namun, hanya sejumlah kecil keajaiban yang mampu melewati semua cobaan. Bagaimanapun, cobaan itu terlalu sulit, dan hanya tingkatan raja asli yang bisa melewatinya. Fu Xiaoyun tetap apatis sepanjang waktu, dan dia hanya akan tersenyum ketika dia berbicara dengan Bei Xuanming. Sayang sekali, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden, pria itu sama sekali tidak pantas untuknya. Ling Han tanpa sadar terkekeh, dan berkata, meskipun dia cukup sombong, fakta bahwa dia telah mencapai tingkat duniawi yang putus pada usia yang begitu muda merupakan indikasi dari bakatnya yang luar biasa. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden masih tidak mau menerima fakta ini. Bei Xuanming tampak menjijikkan, tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Gemuruh, tiba-tiba ada ledakan yang memekakkan telinga saat bumi retak, dan seolah-olah bumi membuka mulutnya. The Shivering Mundane Pool dulunya adalah lembah yang dalam dan menakutkan sebelumnya. Namun setelah retakan ini, itu berubah menjadi lembah yang tak terhitung banyaknya lebih luas. Selain itu, sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Pada saat yang sama, ada juga lapisan awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya juga melayang di permukaannya. Bahkan para Grand Elder Shivering Mundane Tier tidak bisa melihat kedalaman lembah ini. The Shivering Mundane Pool telah resmi dibuka. Ling Han segera mendeteksi kekuatan yang sangat berbeda. Namun, kekuatan ini sangat redup dan tidak bisa dibedakan. Memutus kekuatan duniawi, tanya permaisuri sambil menatap Ling Han. Dia juga merasakan gumpalan kekuatan yang sangat berbeda. Ling Han mengangguk dan menjawab, kemungkinan besar. Namun, kekuatan di sini terlalu lemah, jadi kami hampir tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Kami hanya dapat memahaminya dengan benar setelah kami memasuki kedalaman lembah. Tidak heran seseorang harus memasuki kedalaman kolam mundane putus untuk memutuskan yang duniawi. Ini karena hanya kedalaman alam misteri yang memiliki cukup kekuatan mistik surga dan bumi bagi seseorang untuk memutuskan duniawi. Ledakan, seperti gelombang yang gaduh, lautan para pembudidaya mulai membumbung tinggi ke lembah. Beberapa berada di tingkat kejadian, sementara yang lain di tingkat duniawi yang memisahkan. Namun, tidak ada yang berada di tingkat jiwa pembagi. Meskipun para elit ini telah menemani junior mereka di sini, mereka semua memilih untuk menunggu di luar saat ini. Mengapa? Ini karena alam misteri seperti kolam mundane putus memiliki batasan unik terhadap pembudidaya di tingkat budidaya yang lebih tinggi. Jadi, sangat mungkin mereka akan terbunuh jika mereka memaksa masuk. Meskipun ini hanya alam misteri untuk memutuskan hal-hal duniawi, bahkan para elit Celestial King Tier harus sangat berhati-hati jika mereka ingin memaksa masuk, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang ada di tier jiwa yang membagi. Chang Sun Liang dan Xiao Seng tidak terburu-buru memasuki lembah. Mereka berdua adalah tingkatan raja dari generasi saat ini, jadi mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka sendiri. Apa bedanya jika mereka masuk nanti? Siapa di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menyaingi mereka? Sister Yun, ayo pergi, kata Bei Xuanming dengan suara angkuh. Dia sudah berada di tahap puncak dari pemutusan pertama, dan dia lebih merupakan tingkat raja yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Dengan demikian, dia secara alami bisa menghancurkan semua orang di Shivering Mundane Pool. Dia hanya perlu tetap waspada terhadap lingkungan yang penuh dengan bahaya. Fu Xiaoyun mengangguk sebagai jawaban saat dia memasuki lembah bersama Bei Xuanming. Jubah mereka berkibar tertiup angin, dan mereka seperti pasangan abadi yang halus dan tanpa beban. Banyak orang memandang mereka dengan iri. Song Ji dan Ma Ying mengikuti tidak jauh di belakang. Mereka juga merupakan tingkatan raja, meskipun tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat duniawi yang putus. Dengan demikian, aura mereka secara alami ditekan oleh Bei Xuanming, menyebabkan mereka tampak kurang mempesona daripada pasangan sebelumnya. Chang Sun Liang dan Xiao Seng juga memasuki kolam renang duniawi yang putus. Mereka bisa dianggap sebagai musuh, jadi ada permusuhan yang kuat di antara mereka saat mereka memasuki lembah bersama. Salah satu dari mereka ingin menyeret yang lain dari tahta tingkat raja.
sementara yang lain ingin membalas dendam atas panah dari sebelumnya. Ada percikan terbang di antara mereka. Ayo masuk juga. Ling Han melihat Zhang Chong dan Mao Suyu, keduanya memasuki lembah setelah Chang Sun Liang. Mengingat janjinya kepada Mao Dai, Ling Han memutuskan untuk memasuki lembah di belakang kedua pembudidaya ini. Namun, Ling Han tidak menyangka Mao Suyu juga akan datang. Dia kemungkinan besar belum mengumpulkan kekuatan asal dan pemahaman yang cukup, jadi dia masih tidak dapat memutuskan yang duniawi. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar telah mengalami kekuatan mistis dari langit dan bumi. Dengan melakukan itu, dia akan memiliki lebih banyak pengalaman dan kepercayaan diri ketika benar-benar gilirannya untuk memutuskan hal-hal duniawi. Tidak ada jalan setapak di lembah, jadi mereka hanya bisa terus terbang dan turun. Setelah setidaknya 1 jam, mereka akhirnya mencapai tanah. Namun, sangat sulit untuk mendarat di sini karena tanahnya dipenuhi paku-paku batu. Ada noda darah segar di paku ini, dan ada juga mayat tergeletak di sampingnya. Nyatanya, mayat tersebut masih hangat. Bahaya mematikan sudah muncul. Paku batu ini tidak bisa disentuh, bahkan jika seseorang menyalurkan kekuatan asal mereka untuk melayang di udara. Bahkan jika seseorang dengan ringan menginjak mereka tanpa membuat kontak yang sebenarnya, paku batu ini masih akan menembus kulit mereka. Apalagi, begitu kulit mereka ditusuk, mereka pasti akan mati. Secara teoritis, ini sudah bukan rahasia. Bagaimanapun, ini sudah ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Namun, fakta bahwa orang-orang masih mati di sini membuktikan satu hal: selalu ada orang yang terlalu percaya diri dan bersikeras mencari kematian. Ketiganya menjaga jarak sekitar 5 km di belakang Zhang Chong dan Mao Suyu. Ini adalah batas sejauh mana indera ketuhanan Ling Han dapat mengamati, jadi dia bisa dengan jelas melihat tindakan kedua orang di hadapannya. Di dalam Severing Mundane Pool, kekuatan langit dan bumi sangat keras, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat memperluas pandangan atau perasaan surgawi mereka terlalu jauh. Jadi, 5 km adalah batas akal surgawi Ling Han. Lingkungan sekitar sangat sunyi pada saat ini, dan semua orang sepenuhnya fokus untuk membuat jalan mereka ke depan. Lagi pula, Severing Mundane Pool tidak akan buka selamanya, dan akan mulai tutup sekitar 3 bulan. Jika seseorang tidak pergi pada saat itu, nasib mereka kemungkinan besar tidak lain adalah kematian. Ini tak terhindarkan melihat bahwa bahkan Raja Surgawi akan mengerutkan kening saat menghadapi lingkungan yang penuh kekerasan dan kekacauan di Severing Mundane Pool. Lembah itu terus menurun, namun sekelilingnya tidak menjadi lebih gelap. Sebaliknya, mereka mulai menjadi lebih cerah. Ini karena beberapa bebatuan benar-benar memancar dengan cahaya lembut. Ini adalah Radiant Rocks, dan mereka memiliki dao api besar di dalamnya. Bagi para pembudidaya elemen api, bebatuan ini adalah harta yang sangat langka. Ling Han memberitahu 2 wanita di sampingnya saat dia memilah-milah informasi di benaknya. Jantung Heavenly Phoenix Divine Maiden berdebar-debar saat dia mendengar ini. Dia telah memperoleh warisan dari 3 Raja Phoenix, dan dia juga sangat ahli dalam memanipulasi api. Jadi, batu radian ini sangat berharga baginya. Ling Han mencoba menambang bebatuan ini, namun mereka terlalu besar dan terkubur terlalu jauh ke dalam bumi. Ada juga bebatuan bergerigi di sekitarnya, dan ini membuatnya sangat sulit untuk mendekati Radiant Rocks dan mendapatkan pengaruh yang cukup untuk menambangnya. Karena itu, Ling Han tidak berani menambangnya dengan sembarangan, bahkan dengan fisiknya yang sangat kuat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dengan putus asa. Hah, sepertinya mereka menemukan masalah. Ling Han tiba-tiba berkata. Dia menemukan bahwa Zhang Chong dan Mao Suyu tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Sementara itu, 13 pembudidaya asing telah muncul di hadapan mereka. Chapter 1729. Perampok Jalan Raya. Ling Han tidak langsung terburu-buru. Selama Zhang Chong dan Mao Suyu tidak menemukan bahaya yang benar-benar mengancam nyawa, dia pasti tidak akan mengungkapkan dirinya dengan mudah. Pertama, ini untuk menghindari rusaknya kepercayaan dan martabat mereka. Kedua,
Ini untuk menghindari membuat mereka terlalu bergantung pada orang lain. Tempat ini terlalu berbahaya, bahkan Ling Han pun harus waspada sepenuhnya. Jadi, dia tentu saja tidak bisa menjadi pengasuh anak bagi orang lain. Namun, Zhang Chong dan Mao Suyu tidak membuang banyak waktu, juga tidak perlu bertempur. Mereka dengan mudah melewati uji coba pertama mereka. Ling Han melihat semuanya dengan jelas. Mereka melewati begitu mudah karena Zhang Chong telah memberikan masing-masing dari 13 orang batu bintang 10 sebagai jalan tol. Ini sangat membuat Mao Suyu marah, dan dia hampir menyerang dan menyerang. Namun, Zhang Chong akhirnya meyakinkannya untuk tenang. Lawan mereka telah melebihi jumlah mereka terlalu banyak, dan tempat ini juga terlalu berbahaya. Jadi, jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan mungkin berisiko kehilangan nyawa. Karena itu, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang secara alami paling baik diselesaikan dengan uang. Selain itu, Severing Mundane Pool hanya akan dibuka untuk waktu yang terbatas. Jadi seseorang secara alami tidak dapat membuang waktu mereka yang berharga untuk konflik yang tidak berarti seperti ini. Seolah-olah mereka datang ke sini untuk liburan, Ling Han dan kedua istrinya dengan santai berjalan-jalan. Berhenti, benar saja, mereka dihentikan saat mendekati 13 perampok jalan raya. Apa yang salah? Ling Han bertanya dengan heran. Saudaraku dan aku kekurangan dana akhir-akhir ini. Jadi kami ingin meminjam beberapa batu bintang untuk digunakan. Anda tidak keberatan membantu kami, bukan? Kata salah satu perampok jalan raya dengan senyum mengejek. Perampok ini juga bermata elang, dan mereka dapat dengan mudah menentukan orang apa yang bisa mereka provokasi dan orang apa yang tidak bisa mereka provokasi. Tentang Ling Han dan kedua istrinya, jangan khawatir, jangan khawatir, Ling Han segera berkata sambil mengangguk. Ke-13 perampok jalan raya tersenyum mendengar ini. Benar-benar penurut yang mutlak. Dia ketakutan bahkan sebelum mereka mulai mengancamnya. Orang ini pasti anggota dari beberapa klan kecil yang terlalu terlindungi sejak usia muda. Tingkat kultivasi genesis tiernya hanyalah pertunjukan. Para istri, kami telah menemukan orang-orang baik, mereka tahu kami miskin, jadi mereka ingin memberi kami batu bintang, Ling Han berseru kegirangan. Ekspresinya penuh dengan kepolosan dan kenaifan. Ke-13 perampok jalan raya tercengang mendengar ini. Apakah ada yang salah dengan telinga orang ini? Salah satu perampok jalan raya tidak bisa membantu tetapi berkata, "Nak, kaulah yang memberi kami batu bintang." "Iya, kaulah yang memberi kami Star Stone," kata Ling Han dengan anggukan. Dia kemudian mengulurkan tangan dan bertanya, "Di mana batu bintang?" F***CK. Ke-13 perampok jalan raya itu merasa sangat kesal. Bocah ini bahkan tidak bisa membedakan antara kamu dan aku. Salah satu perampok jalan raya melangkah maju dan berkata, tidak, itu kamu." "Oh, tidak, kami yang memberimu batu bintang." "Dia harus mengerti sekarang kan?" Ling Han terus mengangguk, berkata, "Benar, kamu memberi kami batu bintang. Sekarang, cepat dan serahkan." Dia bertengkar dengan wajah lurus, dan Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka merasa suami mereka sangat nakal. Dia pasti telah dipengaruhi secara negatif oleh anjing hitam besar itu. Jika anjing hitam besar mengetahui hal ini, dia pasti akan merasa sangat kesal. Ling Han jelas-jelas nakal dan licik sejak awal. Jadi apa hubungannya dengan dia? "Bocah, apa kau mempermainkan kami?" kata pemimpin perampok jalan raya. Dia akhirnya sadar saat ini. Bocah ini mungkin bodoh, tapi kedua wanitanya tidak bisa sebodoh dia kan? Namun, tak satu pun dari mereka berbicara saat ini, jadi jelas ada yang tidak beres. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Sepertinya kamu tidak benar-benar bodoh. Anda akhirnya menyadari." Menjijikan, 13 perampok jalan raya itu meraung marah. Mereka semua memelototi Ling Han. "Bocah, apa kamu tahu konsekuensi dari pertempuran di sini?" Pemimpin perampok jalan raya bertanya dengan dingin. "Kamu akan segera mati jika bersentuhan dengan salah satu paku batu di sekitar. Jadi, saya menyarankan agar Anda dengan patuh menyerahkan Starstone Anda. Dengan begitu,
Anda dapat membeli kedamaian bagi diri Anda sendiri. Bagaimanapun, itu tidak terlalu mahal, dan kami hanya ingin 100 Starstone per orang. TSK, harganya naik. 100 terlalu sedikit, setidaknya harus 10.000 Starstone per orang, kata Ling Han sambil menggelengkan kepala. Hah, apakah bocah ini bermain bodoh lagi? Para perampok jalan raya saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini sebenarnya tidak senang membayar terlalu sedikit. Namun, mereka secara alami tidak akan menentang menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, mereka semua mengangguk setuju. Ling Han mengulurkan tangan dan berkata, 10.000 batu bintang per orang. Ada 13 orang dari kalian, jadi totalnya akan menjadi 200.000 batu bintang. Para istri, perhitungan saya benar, ya. Dia berbalik untuk melihat Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kedua istrinya secara alami mengangguk setuju. Para perampok jalan raya sangat marah. Bocah ini mempermainkan mereka lagi, bukankah 13 orang berarti 130.000 Starstone? Salah satu dari mereka bergumam pelan. Jangan bicara omong kosong lagi dengannya, tangkap dia dan ambil semua miliknya. Pemimpin perampok jalan raya berteriak dengan marah. Dia segera menyerbu dan meraih Ling Han. Perampok jalan raya lainnya juga melolong marah. Mereka sudah menahan untuk waktu yang sangat lama. Peng, 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 peng. Ling Han dengan santai berpindah-pindah dan tidak lama kemudian ke-13 perampok jalan raya itu dipukuli ke tanah. Jika bukan karena Ling Han membuat mereka melayang di udara dengan kekuatan asal, mereka semua pasti sudah terbunuh oleh paku batu di tanah. Perampok jalan raya ketakutan dari pikiran mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang tampak bodoh ini sebenarnya adalah makhluk kuat yang menyamar. Kecakapan bertarungnya benar-benar tak tertandingi. Mereka memilih orang yang salah. Ling Han tersenyum dan berkata, masing-masing 10.000. Apakah kalian akan membayar atau tidak? Kami akan membayar. Tentu saja kami akan membayar, perampok jalan raya berteriak serempak. Ling Han mengangguk dan menghilangkan batasan pada tubuh mereka, membiarkan mereka berdiri lagi. Para perampok jalan raya kemudian dengan patuh menyerahkan masing-masing 10.000 batu bintang. Ini sudah batas dari apa yang dapat mereka bayar. Faktanya, beberapa dari mereka tidak memiliki cukup uang, dan mereka perlu meminjam dari orang lain untuk mendapatkan jumlah yang tepat. Mereka tidak hanya memuntahkan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya, tetapi mereka bahkan kehabisan tabungan mereka sendiri. Mereka ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun telah dicuri oleh pria ini. Ling Han menghitung batu bintang saat dia menerimanya. Ketika dia selesai menghitung, dia dengan marah bertanya, mengapa ada 70.000 yang hilang? Kami ada 13, jadi bukankah kami memberimu 130.000, Tuan Muda? Anda mengatakan 10.000 per orang, jadi 130.000 seharusnya benar, kata pemimpin perampok jalan raya dengan ekspresi pahit. Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berteriak, apakah kamu meremehkan kemampuan aritmatika saya? Ada 13 orang dari kalian, jadi masing-masing 10.000 batu bintang harus berjumlah total 200.000 batu bintang. Bukan, kamu benar-benar tidak bisa menghitung. Namun, pemimpin bandit tidak berani membalas Ling Han sama sekali. Ling Han jelas-jelas mengotak-atik mereka dengan sengaja. Namun, meski dia tahu ini, apakah dia berani mengeluh? Perampok jalan raya tidak punya pilihan selain mengambil lebih banyak Starstone. Namun, pada akhirnya, mereka hanya bisa mengumpulkan 50.000 Starstone. Ini masih kurang 20.000 dari 70.000 batu bintang yang diminta Ling Han. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggunakan logam dewa dan bahan suci untuk menebus jumlah ini. Bagaimanapun, niat Ling Han adalah untuk memerah susu sampai kering. Jadi setelah mencapai tujuannya, dia menepuk tangannya dan pergi. Ke-13 perampok jalan raya hanya bisa melihat dengan ekspresi pahit. Bos, haruskah kita melanjutkan? Salah satu perampok jalan raya bertanya. Pemimpin perampok jalan raya meringis dan berkata, lupakan saja. Mari kembali dan lanjutkan bisnis kita yang sukses sebagai bandit gunung. Tempat ini terlalu berbahaya dan tidak cocok untuk kita.
Perampok jalan raya yang tersisa semua mengangguk setuju. Mereka sudah trauma oleh Ling Han. Sementara itu, Ling Han dan kedua istrinya dengan cepat menyusul Zhang Chong dan Mao Suyu, sekali lagi mengikuti 5 kilometer di belakang mereka. Saat mereka maju, paku batu mematikan secara bertahap menghilang dari tanah. Yang tersisa hanyalah pegunungan bergerigi dan bebatuan dengan bentuk yang sangat aneh. Ini adalah wilayah yang relatif aman, meskipun beberapa batu sebenarnya adalah binatang iblis yang menyamar. Saat seseorang lewat, beberapa batu mungkin tiba-tiba melompat dan menyerang. Namun, mereka cukup beruntung, dan mereka tidak menemukan situasi seperti itu. Setelah maju selama 2 jam, mereka tiba di depan tebing yang dipenuhi gua. Itu terlihat seperti sarang lebah. Masing-masing gua ini akan mengarah ke kedalaman kolam Mundane Severing. Namun, masing-masing memiliki bahaya yang berbeda. Dan jika seseorang memilih gua yang paling berbahaya, mereka hanya bisa berdoa agar mereka berhasil keluar hidup-hidup. Chapter 1730. Mengumpulkan pengalaman. Sial, Ling Han mempercepat langkahnya, namun ketika dia tiba di depan tebing, Zhang Chong dan Mao Suyu sudah menghilang. Wajah tebing ini memiliki kekuatan mistis langit dan bumi yang dapat menghalangi penglihatan dan indera ketuhanan seseorang. Karena itu, Ling Han hanya mengetahui bahwa Zhang Chong dan Mao Suyu telah memasuki salah satu gua di tebing itu. Namun, dia tidak tahu spesifik mana yang mereka masuki. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri sekarang." Namun, Permaisuri tidak terlalu memikirkan hal ini, berkata, "Sebagai seorang kultivator, seseorang secara alami tidak bisa terlalu bergantung pada orang lain. Jika tidak, mereka hanya akan berakhir sebagai sampah, terlepas dari seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka." Ling Han mengangguk setuju. Karena Zhang Chong dan Mao Suyu berani memasuki kolam renang duniawi yang putus, mereka secara alami siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka juga. Selain itu, tanpa kepercayaan diri yang cukup, siapa yang berani memasuki Severing Mundane Pool? Mari kita juga memilih gua untuk dimasuki. Ling Han dengan santai memilih sebuah gua sebelum masuk bersama Permaisuri dan Permaisuri Surgawi Phoenix. Gua itu tidak kecil dan cukup lebar untuk memuat 5 orang yang berdampingan dengan nyaman. Namun, gua itu sangat gelap, dan lantainya juga sangat tidak rata, dengan beberapa tempat lebih tinggi dan beberapa tempat lebih rendah. Setelah berjalan membabi buta selama beberapa jam, secercah cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Dunia di sekitar mereka menjadi bersinar, dan mereka terkejut menemukan bahwa mereka sebenarnya telah tiba di dataran bersalju. Lingkungan yang aneh. Salju melayang di udara, dan tidak ada satupun jejak kaki di tanah yang tertutup salju. Mungkin merekalah yang pertama tiba, atau mungkin orang-orang sebelum mereka tidak meninggalkan jejak kaki sama sekali. Mereka terus berjalan maju, dengan ringan menginjak tanah bersalju. Meskipun mereka meninggalkan jejak kaki, ini adalah jejak kaki yang sangat dangkal yang dengan cepat tertutup oleh salju. Saat mereka maju, gua di belakang mereka akhirnya menghilang dari pandangan. Yang bisa mereka lihat hanyalah hamparan salju putih. Tidak ada gagasan tentang utara, selatan, timur, atau barat. Namun, indera penunjuk arah Ling Han sangat kuat, dan dia terus maju ke arah yang berlawanan dengan arah gua. Ling Han tiba-tiba berhenti dan melihat ke kiri. Permaisuri juga melihat ke kiri dengan ekspresi waspada. Sepetak tanah bersalju di sana sedikit menonjol, dan tonjolan ini telah terbentang dari jauh di kejauhan. Peng! Gundukan salju tiba-tiba meledak saat mencapai mereka, dengan cakar raksasa menjangkau dan menyapu Ling Han dan kedua istrinya. Segera setelah itu, sesosok kolosal bangkit dari salju. Ini adalah beruang putih raksasa yang memiliki sepasang sayap seperti kelelawar di punggungnya. Sayap-sayap ini berwarna merah tua seperti api, dan seolah-olah terbakar.
Permaisuri menderu dengan dingin saat dia melangkah maju dan mengulurkan jarinya. Semburan pedang Ki langsung melonjak ke langit. Puh! Beruang putih itu melolong kesakitan saat darah menyembur dari tubuhnya. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan mundur, meninggalkan jejak darah optimis di tanah seputih salju. Mengaum! Teriakan beruang putih langsung menerima balasan dari kejauhan. Seolah kehilangan tarikan gravitasi, lapisan salju putih langsung terbang ke udara. Hanya ketika raungan mereda, salju kembali turun ke tanah. Memisahkan tingkat duniawi, Ling Han berkata dengan serius. Ini pasti kekuatan seorang Grand Elder tingkat dunia yang memisahkan. Ini mungkin jauh melampaui apa yang bisa dilepaskan oleh para pembudidaya tingkat kejadian. Ternyata, beruang putih di depan mereka hanyalah seekor anak kecil. Namun, permaisuri tidak menunjukkan belas kasihan. Beruang ini telah menyerang mereka. Jadi dia tidak melihat alasan untuk mengampuni nyawanya. Dia sangat kejam saat dia bertujuan untuk membuang beruang putih itu hanya dalam beberapa serangan. Saat ini, beruang putih kolosal muncul di kejauhan. Ia kemudian mengepakkan dua sayap merahnya yang menyala-nyala, melonjak ratusan kilometer dengan setiap sayapnya. Itu menukik ke arah Ling Han dan kedua istrinya. Sementara itu, beruang putih kecil itu melolong dengan panik. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beruang putih kolosal itu meraung marah saat melihat ini. Seolah-olah itu memperingatkan Ling Han dan yang lainnya untuk berhenti, atau itu pasti akan membunuh mereka jika mereka berani membunuh beruang putih kecil itu. Namun, Ling Han sama sekali tidak terpengaruh. Lagi pula, apakah beruang putih kolosal ini akan mengampuni mereka jika mereka menyelamatkan beruang putih kecil itu? Dia memindahkan Heavenly Phoenix Divine Maiden ke menara hitam sebelum melompat dan menyerang beruang putih kolosal itu. Ledakan! Dia melepaskan 9 api langitnya. Ini adalah satu-satunya teknik yang dapat mengancam para tetua tingkat duniawi yang memisahkan. Sementara itu, permaisuri terus menyerang beruang putih kecil itu dengan kejam. Setelah 2 serangan lagi, beruang putih kecil itu menjerit kasihan saat perasaan divine-nya lenyap. Beruang putih kolosal itu langsung mengeluarkan raungan amarah yang menghancurkan bumi. Itu dengan ganas menyerang Ling Han, sangat ingin membunuhnya dan semua orang di sekitarnya. Ling Han melepaskan teknik pedang petirnya dan mengisinya dengan 9 api langit, menyebabkannya menjadi sangat merusak. Namun, beruang putih kolosal berada di tingkat duniawi yang putus, dan binatang iblis lebih memiliki fisik yang sangat kuat. Dengan demikian, pedang Ki Ling Han hanya mampu mengiris beberapa bulu dari beruang putih kolosal. Ling Han dikirim terbang oleh serangan telapak tangan beruang putih kolosal itu. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia telanjang gigi karena kesakitan. Beruang ini bukan pada pesangon pertama, melainkan pada pesangon kedua. Kalau tidak, itu tidak akan membuat Ling Han mengalami rasa sakit yang menyiksa. Seolah-olah semua tulangnya akan patah. Ling Han mendarat di sebelah permaisuri, dan dia segera mengulurkan tangan untuk membawanya ke menara hitam. Pada saat yang sama, dia juga tidak menyia-nyiakan mayat beruang putih kecil itu, juga membawanya ke menara hitam. Daging dari Genesis Tier Demonic Beast sangat bergizi. Beruang putih kolosal menjadi liar karena amarah. Tidak hanya kedua manusia ini yang membunuh anaknya, tapi mereka bahkan mengambil mayatnya. Ini meluncurkan serangan ganas ke Ling Han. Itu harus membunuhnya apapun yang terjadi. Ling Han terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan beruang putih kolosal. Dia akan maju ke Severing Mundane Tier, jadi bertarung melawan binatang iblis di tingkat kultivasi ini pasti akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, mengarahkan pandangan seseorang ke seluruh alam surgawi, hanya Ling Han yang memiliki kemampuan untuk menantang pemutusan pertama atau para tetua besar pemutusan kedua saat masih di tingkat kejadian. Setidaknya ini adalah kasus di antara kekuatan di bawah tingkat Raja Surgawi. Namun, Ling Han tidak merasa terlalu baik saat ini. Tulang ketuhanannya jauh dari mampu menahan serangan dari Grand Elder pemutusan kedua,
jadi patah tulang akan muncul di tulangnya dengan setiap serangan dari beruang putih kolosal. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menyembuhkan mereka tepat waktu, sehingga jumlah patah tulang di tulangnya menjadi semakin besar sampai akhirnya hancur. Ling Han menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, dan langsung menyembuhkan semua lukanya. Dia kemudian mulai bertarung mati-matian melawan beruang putih kolosal itu lagi. Namun, apa yang terjadi hanyalah pengulangan pukulan sebelumnya. Semua tulangnya hancur lagi. Kali ini, Ling Han tidak lagi memiliki true fluid yang tidak bisa dihancurkan untuk disalurkan. Dengan demikian, dia hanya bisa memasuki menara hitam untuk melarikan diri dari beruang putih kolosal. Bagaimanapun, dia sudah bertarung cukup lama, jadi sudah waktunya baginya untuk menganalisis dan memahami proses pertempurannya. Ling Han duduk di bawah pohon reinkarnasi, dengan hati-hati menganalisis setiap momen pertempurannya saat dia terus pulih dari luka-lukanya. Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tingkat duniawi yang memisahkan. Meskipun dia pernah bertarung melawan Ding Hu sebelumnya, Ding Hu terlalu lemah, dan sama sekali tidak bisa melukainya. Sementara itu, Ding Yaolong terlalu kuat, jadi Ling Han juga tidak bisa mendapatkan pemahaman darinya. Adapun beruang putih kolosal itu, kekuatannya tepat. Itu telah meninggalkan dia dengan banyak luka, namun itu tidak langsung mengancam nyawanya. Jika saya ingin memutuskan hal-hal biasa saya kali ini, saya sudah memiliki kepercayaan penuh dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Namun, jika saya ingin menghancurkan langit dan bumi, maka saya tidak memiliki keyakinan sama sekali, kata Ling Han singkatnya. Namun, ini tidak terlalu menjadi masalah. Lagi pula, Ling Han belum benar-benar bersentuhan dengan kekuatan mistik langit dan bumi. Pada saat itu, dia pasti akan mendapatkan pemahaman tambahan. Mereka bertiga keluar dari menara hitam. Beruang putih kolosal sudah lama pergi, hanya menyisakan sejumlah besar kawah raksasa di sekitarnya. Kawah ini kemungkinan besar adalah hasil dari beruang putih kolosal yang melampiaskan amarahnya setelah tidak dapat menemukan Ling Han. Ling Han dan kedua istrinya dengan cepat meninggalkan wilayah ini. Setelah beberapa jam, mereka cukup yakin bahwa mereka telah meninggalkan wilayah beruang putih kolosal itu. Namun, lingkungan mereka masih berupa hamparan putih yang luas. Lingkungan tidak berubah sama sekali. Tempat ini terlalu berbahaya, dan Ling Han dan kedua istrinya menghadapi banyak pertempuran. Selain beruang raksasa, mereka juga menemukan elang salju, serigala es, dan macan tutul salju. Beberapa berada di tingkat kejadian, sementara beberapa di tingkat duniawi yang memisahkan. Menghadapi orang-orang di tingkat kejadian, Ling Han langsung membunuh mereka dan menempatkan mayat mereka ke menara hitam. Daging mereka sangat bergizi, jadi dia secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Adapun mereka yang berada di Severing Mundanetier, Ling Han hanya menyerbu untuk bertukar beberapa serangan ini untuk mengumpulkan pengalaman. Sementara itu, Permaisuri juga bertempur melawan beberapa binatang iblis pemutusan pertama. Dia telah mengembangkan janin surgawi, dan 10 tubuhnya juga bisa membagi kerusakan yang dia terima. Meskipun kemampuan pertahanannya lebih rendah dari Ling Han, dia masih bisa bertukar beberapa pukulan dengan iblis-iblis pertama. Suami dan istri terus bertempur saat mereka maju, dan ini membuat Heavenly Phoenix Divine Maiden merasa sangat iri. Kecakapan bertarungnya jauh lebih rendah dari Ling Han dan Ratu. Bersambung ke chapter 1731. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.